Suamiku menggendong putri dari cinta pertamanya untuk berteduh dari hujan, sementara putra kandungnya demam tinggi hingga kejang di pelukanku. Malam itu aku tidak menangis lagi, aku hanya menambahkan satu baris di daftar bukti. Kejahatan menelantarkan anak dalam kondisi darurat. Aku menemukan suamiku berselingkuh berkat selembar plester luka Hello Kitty berwarna merah muda. Terdengar konyol, bukan? Sebuah pernikahan 8 tahun, seorang putra berusia 7 tahun, sebuah rumah yang dihiasi foto keluarga, jadwal imunisasi anak, tagihan listrik, kartu anggota supermarket, akhirnya terkoyak oleh selembar plester anak-anak di saku jas seorang pria berusia 35 tahun. Jika cerita ini difilmkan, penonton mungkin akan memarahi penulis skenario yang malas, tidak mau menyisipkan detail yang lebih canggih. Tapi kehidupan nyata seringkali seperti itu, tidak perlu pesan mesra, tidak perlu noda lipstik di kerah baju, tidak perlu penggerebekan di hotel. Pengkhianatan suka menampakkan diri melalui hal-hal sepele yang membuat orang luar hanya ingin menasihatimu. Mungkin kamu hanya terlalu banyak berpikir. Pagi itu, kota Jakarta diguyur hujan ringan. Aku bangun pukul 6, 10, memasak bubur labu untuk Ardi, mengukus kue bolu, dan menyetrika kemeja untuk Adnan. Dia berdiri di depan cermin memasang dasi, posturnya tinggi, bahunya lebar, wajahnya masih bersih dan tampan seperti 8 tahun lalu saat aku menikahinya. Dulu aku berpikir aku sangat beruntung. Seorang pria terpelajar, cakap, tidak minum-minum, tidak berjudi, tidak pernah membentak istri dan anak, setiap bulan mentransfer uang belanja tepat waktu, bahkan tahu cara membelikan hadiah di hari-hari spesial. Apalagi yang diinginkan seorang wanita. Sekarang kalau dipikir-pikir, standarku saat itu begitu rendah sampai-sampai aku pantas diberi penghargaan sebagai orang paling mudah dirawat se-Jakarta. Seorang pria yang tidak memukul istri, tidak berselingkuh, tidak menelantarkan anak, seharusnya hanyalah titik awal dari kemanusiaan, tapi aku malah menganggapnya sebagai hadiah seumur hidup. Jasmu sudah kugantung di pintu, hari ini dingin, jangan lupa dipakai kalau keluar. Kataku sambil memasukkan dokumen yang dia lupakan semalam ke dalam tasnya. Adnan menunduk dan mencium keningku lembut. Iya, terima kasih, sayang. Suaranya masih lembut, gerakannya masih alami. Begitu alami sampai-sampai jika bukan karena plester luka itu, aku tidak akan pernah sadar bahwa pria ini sedang menggunakan wajah yang sama untuk mencintai dua wanita. Ardi duduk di kursi makannya, kedua pipinya menggembung karena bubur panas, lalu mendongak dan berkata, Ayah, malam ini ayah pulang untuk merakit model kapal perang denganku, kan? Ayah sudah janji 3 kali. Adnan mengusap kepala putranya, tersenyum bersalah. Malam ini ayah usahakan pulang cepat. Ardi cemberut. Usahakan berarti belum tentu. Aku tertawa, dan Adnan juga tertawa, tapi matanya sedikit menghindar. Saat itu aku hanya berpikir dia sibuk bekerja. Nusantara Capital belakangan ini sedang menangani proyek merger besar. Dia adalah direktur divisi M.A., lembur adalah hal biasa. Aku pernah bekerja di sana, aku mengerti tekanannya. Aku terlalu banyak mengerti, sehingga belakangan aku baru sadar, pengertian seorang wanita terkadang menjadi selimut empuk yang digunakan pria untuk menutupi dosanya. Dia berangkat pukul 7.30. Aku mengantarnya sampai ke pintu, berpesan untuk membelikan kue cubit untuk Ardi jika melewati toko langganan. Dia menoleh sambil tersenyum. Iya, tahu, Nyonya Adnan, pintu tertutup, rumah langsung sunyi. Aku membereskan meja makan, mencuci serbet, lalu membawa jas yang dia ganti kemarin untuk digantung. Saat merogoh saku jas untuk memeriksa, ujung jariku menyentuh benda kecil, aku mengeluarkannya. Selembar plester luka berwarna merah muda, bergambar kucing putih berpita merah, Hello Kitty. Aku terdiam beberapa detik, menatap benda itu di telapak tanganku, pikiranku secara otomatis memutar berbagai kemungkinan. Di rumahku tidak ada yang seperti ini. Ardi anak laki-laki, sejak kecil suka dinosaurus, robot, pesawat luar angkasa, dan paling benci warna merah muda karena katanya seperti permen stroberi yang kalah, aku juga tidak pernah pakai. Kotak obat di rumahku hanya berisi plester medis berwarna kulit, yang kubeli sekotak penuh dari apotek di bawah apartemen. Jadi, dari mana asalnya? Wanita yang sudah lama menikah seringkali memiliki kemampuan aneh. Begitu menemukan kejanggalan, di kepala langsung membuka sidang, menjadi jaksa penuntut, pengacara pembela, hakim, dan saksi sekaligus. Jaksa penuntut berkata ada masalah.
Pengacara pembela langsung membantah, mungkin diberi teman kerja, mungkin nemu, mungkin nyangkut di mana. Hakim, yaitu aku, duduk di tengah dengan wajah dingin, menunggu bukti lebih lanjut. Aku tidak menelepon dan menginterogasi Adnan. Menginterogasi saat ini tidak ada gunanya. Jika dia bersih, aku jadi orang yang curigaan. Jika dia tidak bersih, aku hanya memberinya peringatan untuk membersihkan jejak. Di dunia ini, hal paling bodoh saat mencurigai seseorang berbohong adalah berlari dan bertanya, "Kamu bohong, ya?" Orang yang berbohong, jika punya etika profesi, tentu akan bilang tidak. Pukul 8:20, Adnan menelepon. Suaranya sedikit terburu-buru. "Sayang, aku lupa dokumen proyek di rumah. Bisa tolong kirim pakai kurir instan ke Nusantara Capital?" Aku menatap tumpukan dokumen di meja, lalu menatap plester luka di kotak kecil di sampingnya. "Boleh, kebetulan aku mau antar Ardi ke sekolah. Nanti sekalian aku bawakan." Telepon di seberang hening sejenak, sangat singkat. Jika aku yang dulu, pasti akan terlewat. Tapi hari ini, sarafku setajam radar militer. Dia berkata, "Tidak usah, nanti kamu capek bolak-balik, panggil kurir saja." Aku tertawa, "Tidak capek. Sudah lama aku tidak ke kantormu, sekalian lihat betapa berwibawanya Pak Direktur di rumah." Dia juga tertawa, tapi tawanya sedikit kering. "Ya sudah, kalau sudah sampai telepon aku." Aku menjawab dengan patuh. "Iya." Nusantara Capital terletak di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, gedung 48 lantai dengan kaca mengkilap yang bisa memantulkan rasa minder orang yang lewat. Dulu, aku setiap hari keluar masuk tempat ini. Sepatu hak tinggi berketuk di lantai marmer, memeluk laptop lari kerapat, begadang memperbaiki model valuasi, minum kopi hitam sampai lambung protes dengan surat wasiat. Setelah melahirkan Ardi, ibu mertua sakit, Adnan naik jabatan di saat paling sibuk, aku mempertimbangkannya lama sekali, lalu berhenti bekerja. Saat itu dia memelukku dan berkata, "Rania, terima kasih atas pengorbananmu, nanti aku yang menafkahimu." Kalimat yang terdengar sangat mengharukan, tapi wanita harus ingat, aku yang menafkahimu jika diucapkan dengan cinta adalah gula, jika diucapkan dengan kekuasaan adalah rantai. Lebih parahnya lagi, setelah beberapa tahun, orang yang mengucapkannya akan lupa bahwa dia pernah memintamu berkorban, hanya ingat bahwa kamu tidak lagi menghasilkan uang. Aku mengantar Ardi ke sekolah Taman Harapan dulu, lalu menyetir ke Nusantara Capital. Resepsionis mengenaliku, langsung berdiri. "Selamat pagi, Nyonya Adnan." Panggilan ini membuatku sedikit geli. Aku punya nama, punya ijazah, punya masa lalu, punya kemampuan, tapi setelah menikah, banyak orang hanya memanggilku Nyonya Adnan. Seolah aku adalah aksesori keluarga Adnan, seperti sofa atau vas bunga impor. Aku tersenyum mengangguk, naik lift ke lantai 26, sekretaris Adnan, seorang gadis bermarga wulan, berlari menyambutku. "Nyonya, Pak Adnan sedang rapat, silakan duduk sebentar." Aku memberikan dokumen itu padanya, mataku melirik cepat ke meja kerjanya. Rapi, profesional, tidak ada yang terlalu mencurigakan. Di tasnya tergantung gantungan kunci kucing kartun, tapi bukan Hello Kitty. Aku sengaja duduk di sofa, sedikit mengerutkan kening, melepas sepatu hak tinggi dan memijat tumitku. "Mbak Wulan, sepatu ini hari ini lecet sekali, punya plester luka tidak?" Dia segera membuka laci dan mengeluarkan sekotak plester medis berwarna kulit. "Ada, Bu, yang ini bisa?" Aku menerimanya, tertawa seolah tanpa sengaja. Kukira gadis-gadis muda suka yang lucu-lucu, yang ada gambar kucing merah mudanya. Wulan tertegun sejenak lalu tertawa. "Oh, yang itu saya juga pernah beli, tapi dipakai di kantor agak kekanakan, jadi tidak saya simpan di sini. Lagi pula, kantor kan selalu sedia kotak P3K. Jarang ada yang bawa sendiri." Jawabannya alami, ekspresinya tidak menghindar, intonasinya stabil. Aku mengamatinya beberapa detik lalu mengalihkan pandangan. Bukan dia, setidaknya kemungkinannya sangat kecil. Seseorang yang menyembunyikan hubungan dengan atasan, saat disentil detail yang kebetulan oleh istri atasan, pupil matanya akan mengecil, tangannya akan lebih lambat setengah detik, atau bicaranya berlebihan untuk menutupi. Wulan tidak begitu. Dia hanyalah seorang sekretaris rajin yang tanpa sengaja terseret dalam lingkaran kecurigaanku.
Aku diam-diam meminta maaf padanya dalam hati, lalu merasa konyol. Ternyata dalam pernikahan, pihak yang dikhianati masih harus dengan sopan meminta maaf pada orang-orang tak bersalah dalam proses mencari pelaku. Sungguh beradab sampai lelah. Adnan selesai rapat dan keluar. Melihatku, dia sedikit terkejut tapi dengan cepat mengembalikan ekspresi lembutnya. Kenapa tidak telepon aku untuk jemput ke bawah? Aku mengangkat tumpukan dokumen yang sudah kosong. Sudah kuberikan, sekalian minta plester luka, lumayan dapat fasilitas karyawan Nusantara. Dia menunduk melihat tumitku, tatapannya sangat tulus. Sakit sekali, nanti aku suruh sopir antar kamu pulang. Kalau ini akting, tekniknya terlalu bagus. Kalau bukan akting, justru lebih menakutkan. Seseorang yang bisa dengan tulus peduli pada lecet di kaki istrinya, sekaligus dengan tulus memeluk wanita lain, bagaimana sebenarnya hatinya terbagi? Apa pria dewasa semua punya sistem manajemen multi-akun? Login akun suami baik dan kekasih setia tanpa konflik data. Aku tidak tinggal lama. Sebelum pergi, aku melirik sekilas foto profil di layar komputer Adnan saat dia membuka pesan kerja, setangkai bunga lili putih. Aku melirik batas Atia Terta, akun media sosial, aplikasi chat, profil internalnya semua menggunakan foto lili putih sejak aku mengenalnya. Bertahun-tahun lalu aku pernah bertanya kenapa tidak ganti foto pernikahan kami. Dia bilang menggunakan foto pribadi di lingkungan kerja tidak pantas. Aku percaya. Saat jatuh cinta, wanita percaya pada pria seperti percaya ramalan cuaca setelah matahari bersinar. Sekarang melihat lili itu, aku tiba-tiba merinding. Aku tidak suka bunga lili. Ibuku alergi serbuk sari. Sejak kecil di rumahku tidak pernah ada bunga lili. Jadi, siapa yang menyukainya? Sore hari aku menjemput Ardi. Begitu sampai di gerbang sekolah, guru wali kelasnya bilang hari ini dia terbentur sudut meja, lututnya sedikit lecet dan sudah ditangani oleh guru les sorenya. Aku menunduk dan melihat di lutut Ardi tertempel selembar plester luka Hello Kitty berwarna merah muda, jenis yang sama, warna yang sama, gambar yang sama. Hakim di kepalaku mengetuk palu. Sidang pembelaan ditunda. Aku bertanya pada putraku dengan nada sangat biasa. Plester ini siapa yang pasang? Ardi tidak memperhatikan. Sambil menarik tasnya dia menjawab, Bu Gita yang pasang. Katanya anak laki-laki juga boleh pakai warna pink. Karena luka tidak kenal jenis kelamin, aku tersenyum tipis. Bu Gita selalu bawa plester luka, ya? Iya, di tasnya banyak sekali. Teman Ardi, Sivania juga sering jatuh, katanya anak-anak harus selalu siap sedia. Aku menggandeng tangan putraku, telapak tanganku mendingin sedikit demi sedikit. Bu Gita. Nama lengkapnya Gita Anjani, guru les bahasa Inggris dan logika Ardi. Dia sudah mengajar di rumahku hampir 4 bulan, direkomendasikan oleh salah satu orang tua di grup kelas. Usianya 33 tahun, sudah bercerai, punya satu anak perempuan kelas 1 SD di sekolah lain. Pertama kali bertemu, dia mengenakan sweater krem, rambutnya diikat rendah, bicaranya lembut, tatapannya sedikit sedih. Aku pernah merasa kasihan padanya. Seorang ibu tunggal yang membesarkan anak, mengajar les untuk mencari uang, tidak sombong, tidak mengeluh. Aku bahkan membayarnya lebih tinggi dari harga pasar, karena kupikir semua ibu punya perjuangan yang sama. Sekarang kalau diingat-ingat, aku hanya ingin menepuk pundakku sendiri. Rania, kebaikanmu sungguh menyediakan layanan antar sampai ke rumah, gratis pula pemasangan orang ketiga. Malam itu, Adnan pulang terlambat, dia membawakan kue cubit untuk Ardi, dan membelikanku seuntai kalung kecil. Ardi sangat senang sampai lupa ayahnya pulang telat, berlari keliling ruang tamu sambil memeluk kotak kue. Aku berdiri di samping meja makan, melihat Adnan melepas jasnya, di kepalaku terbayang plester luka, lutut anakku, lili putih, keheningan setengah detik saat aku bilang akan ke kantor. Dia memberikan kotak perhiasan itu padaku, dengan lembut berkata, tadi lihat di toko ada model yang cocok untukmu, jadi ku beli. Aku membukanya, di dalamnya ada liontin berbentuk tetesan air, harganya pasti tidak murah, jika dulu, aku akan terharu. Tapi hari ini aku hanya berpikir, pria setelah merasa bersalah biasanya sangat murah hati. Mereka tidak membelikanmu hadiah, mereka membeli asuransi untuk nurani mereka. Bagus tidak? Tanyanya. Aku tersenyum. Bagus. Kenapa hari ini baik sekali? Melakukan kesalahan apa padaku?
Kalimat ini kuucapkan dengan sangat ringan, seperti bercanda. Adnan terdiam sejenak lalu tertawa, ngaco. Aku beli hadiah untuk istri perlu alasan? Aku juga tertawa. Tidak perlu, hanya jarang sekali. Aku harus catat di sejarah keluarga. Dia datang dan memelukku dari belakang. Akhir-akhir ini aku sibuk, menelantarkan kalian berdua. Nanti setelah proyek selesai, aku ajak kamu dan Ardi liburan. Aroma parfum di tubuhnya masih sama seperti yang kubelikan, dingin, bersih, elegan. Tapi di bawah aroma familiar itu, aku seolah mencium sesuatu yang lain, bukan aroma wanita, tapi aroma kebohongan. Tidak menyengat, tapi menempel sangat lama. 2 hari kemudian, aku mulai memeriksa semuanya lagi. Menyentuh ponselnya terlalu kentara, aku hanya mengamati. Adnan setelah mandi selalu meletakkan ponselnya telungkup di meja, pesan masuk tidak menampilkan isi. Dia bilang akhir-akhir ini proyek sibuk jadi sering pulang setelah jam 11 malam. Jadwal kerjanya yang dia kirimkan padaku sangat lengkap, tapi terlalu lengkap juga menjadi masalah. Orang yang benar-benar sibuk biasanya kacau, orang yang berbohong baru suka menyiapkan jadwal yang sempurna. Aku memeriksa tagihan kartu kredit tambahan, tidak ada yang aneh. Memeriksa riwayat parkir mobil, ada beberapa kali berhenti di kawasan Danau Elok, tapi dia bilang itu tempat bertemu klien. Aku belum punya cukup bukti. Aku tidak bisa hanya mengandalkan firasat untuk menghakimi sebuah pernikahan. Tapi firasat wanita seringkali bukan takhayul. Itu adalah hasil dari otak yang secara diam-diam memproses ratusan detail kecil yang belum sempat diucapkan. Jumat sore, Gita Anjani datang mengajar Ardi. Aku duduk di ruang tamu membaca buku. Sebenarnya tidak ada satu huruf pun yang masuk. Suaranya sangat lembut, sabar, sesekali memuji Ardi pintar. Ardi menyukainya, karena dia tidak memaksa belajar dengan cara dijejali. Dulu aku merasa tenang karena hal ini, sekarang hanya merasa ironis. Seseorang yang ingin masuk ke sebuah keluarga, cara tercepatnya bukan merebut hati si pria, tapi membuat anak di rumah itu terbiasa dengan kehadirannya. Selesai mengajar, aku menahannya untuk minum teh. Gita Anjani duduk di sofa, kedua tangannya memeluk cangkir, sikapnya sedikit canggung. Bu Rania, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Mungkin setelah bulan ini saya tidak bisa melanjutkan mengajar Ardi lagi. Aku mengangkat kepala. Kenapa mendadak? Dia menggigit bibir, tersenyum malu-malu. Saya baru saja mendapat kesempatan kerja tetap di Nusantara Capital. Meskipun hanya sebagai koordinator proyek, bagi saya itu sudah sangat baik. Aku menatapnya. Nusantara Capital. Dunia ini benar-benar pandai membuat lelucon. Seorang guru les yang sedang mengajar anakku, tiba-tiba mendapatkan pekerjaan di perusahaan suamiku. Di saat suamiku lebih sering pulang malam, ponselnya lebih bersih, dan saku jasnya ada plester luka yang sama persis dengannya. Kalau ini kebetulan, maka kebetulan ini harusnya membeli lotre. Pasti menang hadiah utama. Aku meletakkan cangkir teh, tersenyum lembut. Benarkah? Selamat ya, Bu Gita, masuk Nusantara tidak mudah loh. Matanya berkedip pelan. Saya juga beruntung saja. Aku mengangguk, keberuntungan juga sejenis kemampuan. Hanya saja, Ardi sebentar lagi ujian akhir semester, ganti guru les sekarang saya tidak tenang. Begini saja, akhir pekan ibu tetap datang mengajar 2 sesi, saya tambah 200.000 per sesi. Gita Anjani langsung melirik ke arah Adnan yang baru saja keluar dari ruang kerja. Gerakannya sangat cepat, tapi tidak lebih cepat dari mataku. Adnan mendengar nama Nusantara Capital, raut wajahnya sedikit tidak wajar. Aku menoleh padanya, dengan ekspresi istri yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Mas, Bu Gita sebentar lagi masuk kerja di kantormu loh. Mas sudah tahu? Dia berdeham pelan. Oh, sepertinya bagian HRD pernah bilang. Perusahaan merekrut orang secara normal, aku tidak ikut campur. Aku mengangguk. Tentu saja, Mas kan sangat profesional. Kalimat ini kuucapkan dengan setengah hati. Dia profesional dengan orang luar. Kalau dengan cinta pertama mungkin profesionalnya versi perusahaan ya perusahaan. Kekasih ya kekasih, tapi pintu belakang bisa dipakai bersama. Aku kembali menatap Gita Anjani. Kalau begitu makin harus diselamati. Adnan, Bu Gita sudah lama mengajar Ardi, sekarang dapat pekerjaan bagus, kita harus kasih sedikit uang selamat, kan? Adnan tertegun.
Gita Anjani buru-buru menolak. Tidak usah, Bu, benar-benar tidak usah. Aku tertawa. Perlu dong? Masa sama orang yang sudah seperti keluarga sendiri sungkan? Adnan, transfer ke Bu Gita 5 juta, anggap saja sebagai ucapan terima kasih sudah merawat Ardi selama ini. Suasana di ruang tamu hening sejenak. Ardi di dalam kamar sedang bermain model, suara roda gigi plastik berderit terdengar jelas. Adnan menatapku, mungkin mencari jejak kecurigaan di wajahku. Sayangnya, dulu aku bekerja di bidang investasi, hal yang paling terlatih bukanlah kemampuan berhitung, melainkan ekspresi tenang saat pasar saham runtuh. Aku tetap tersenyum, bahkan sedikit memiringkan kepala bertanya, kenapa? Tidak rela ya? Adnan langsung berkata, bukan begitu. Dia mengambil ponsel dan mentransfer. Gita Anjani menunduk menerimanya, ujung matanya sedikit memerah. Terima kasih, Pak Adnan, terima kasih, Bu Rania. Saya benar-benar tidak enak. Aku melihat notifikasi transfer di ponselnya menyala. Hatiku juga ikut menyala satu kotak di daftar bukti masa depan. Uang sebesar 5 juta rupiah, dengan alasan yang kabur, ditransfer dari rekening pribadi suamiku ke guru les yang akan masuk perusahaannya, dengan aku sebagai saksi. Meskipun belum cukup kuat, ini sangat cocok sebagai batu pertama untuk memecahkan kaca. Malam itu setelah Gita Anjani pergi, Adnan sepertinya ingin menjelaskan sesuatu tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak memberinya kesempatan. Aku membawa Ardi mandi, membacakan cerita, memeriksa PR seperti biasa. Sampai anakku tidur, aku duduk sendirian di dapur, membuka laptop lama yang sudah jarang kugunakan. Layarnya menyala, memantulkan wajahku yang pucat tapi sangat sadar. Aku membuat folder baru, kuberi nama perceraian, bukti, di dalamnya terbagi menjadi 4 subfolder, keuangan, perselingkuhan, perawatan anak, kemampuan pribadi. Aku mengetik baris pertama, 17 Oktober, Adnan mentransfer 5 juta rupiah kepada Gita Anjani dengan alasan uang selamat atas pekerjaan, dengan kehadiranku sebagai saksi. Selesai mengetik kalimat itu, tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku mengakui bahwa pernikahan ini benar-benar bermasalah. Kupikir aku akan menangis, tapi air mata tidak jatuh. Mungkin perasaan manusia juga tahu memilih waktu. Saat segalanya masih kabur, kau akan sakit sampai tidak bisa tidur. Saat kebenaran mulai jelas, kau justru menjadi anehnya tenang karena otak telah mengambil alih hati, dengan dingin berkata, jangan mati dulu, masih ada yang harus dilakukan. Aku membuka kembali kontak, mencari nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Amira Salsabila, pengacara perceraian terkenal di Jakarta, teman seangkatanku di universitas. Aku mengirim pesan, Amira, aku mau konsultasi cerai, apa saja yang perlu disiapkan? Dia membalas dengan sangat cepat, seolah sudah terbiasa menerima pesan seperti ini tengah malam. Pertama, jangan membuat keributan. Kedua, pertahankan status pernikahan seperti biasa. Ketiga, mulai kumpulkan bukti. Keempat, kalau mau mendapatkan hak asuh anak, kamu harus punya penghasilan sendiri. Aku menatap baris terakhir itu lama sekali. Penghasilan sendiri? 4 kata itu seperti tamparan yang menyadarkan, aku telah meninggalkan pasar kerja selama 8 tahun. Selama 8 tahun, aku mengurus keluarga, merawat anak, mengurus mertua dan orang tuaku, menghitung asuransi, biaya sekolah, menu makanan, jadwal periksa, hadiah, hubungan kekerabatan. Aku melakukan begitu banyak pekerjaan, sampai-sampai seorang asisten pribadi bergaji mungkin juga ingin mogok. Tapi di atas kertas, aku tidak berpenghasilan. Di mata hukum, rekening gajiku yang nol bisa diubah oleh pengacara pihak seberang menjadi kalimat, dia tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengasuh anak. Memikirkan ini, aku tiba-tiba tertawa. Pernikahan memang perusahaan yang aneh. Kau bekerja tanpa gaji bertahun-tahun, saat dipecat masih harus membuktikan bahwa kau pernah punya nilai. Seminggu kemudian, kesempatan untuk memastikan datang dengan sangat cepat. Malam itu, aku bilang pada Adnan bahwa aku harus pergi manikur dan akan pulang telat. Sebenarnya aku tidak pernah suka manikur yang rumit, hanya saja alasan ini cukup biasa dan tidak berbahaya. Gita Anjani datang mengajar Ardi seperti biasa. Aku menyetir keluar dari apartemen, berputar sekali lalu kembali parkir di basement. Lift naik sampai ke lantai rumahku, pintu terbuka tanpa suara. Aku berdiri di luar koridor, tidak langsung masuk.
Pintu rumah tidak terkunci rapat, mungkin Adnan pulang lebih awal. Dari celah pintu, suara Gita Anjani terdengar sangat lirih. Adnan, kita sudahi saja ya, Mbak Rania begitu baik, Ardi juga masih kecil, aku tidak mau menghancurkan keluargamu. Suaranya serak dan lembut, sampai-sampai pendengar hanya ingin memberinya penghargaan sebagai orang ketiga paling berhati nurani. Kemudian terdengar suara Adnan yang berat dan penuh penderitaan. Jangan katakan dua kata itu, menghancurkan, aku dan Rania hanyalah tanggung jawab. Gita, orang yang kucintai dari awal sampai akhir adalah kamu. Aku berdiri di luar pintu, jari-jariku meremas tali tasku. Tanggung jawab. Ternyata aku dan putraku adalah tanggung jawab. 8 tahun memasak setiap hidangan, 8 tahun begadang merawat anak demam, 8 tahun melepaskan karier agar dia bisa tenang naik jabatan, akhirnya dikemas dalam 2 kata, tanggung jawab. Aku tidak menyerbu masuk karena tepat pada saat itu ponsel di tasku bergetar. Ardi menelepon dengan jam tangan anaknya. Aku mengangkatnya, suara putraku sangat kecil. Bunda, aku di kamar mengerjakan PR. Di luar sudah gelap, kapan Bunda pulang? Aku memejamkan mata, menelan semua rasa pahit yang menyumbat tenggorokanku. Bunda segera pulang. Anak baik, jangan takut. Saat itu, aku tidak lagi ingin bertanya pada Adnan kenapa. Orang yang sudah menyebutmu tanggung jawab, semua pertanyaan menjadi sia-sia. Aku hanya perlu tahu mulai hari ini siapa yang harus kulindungi. Aku tidak lagi melindungi pernikahan. Aku melindungi Ardi, melindungi diriku sendiri, melindungi sisa hidupku agar tidak diinjak-injak oleh kedua orang itu lalu menangis bahwa mereka juga sangat menderita. Aku diam-diam meninggalkan koridor, turun ke basement, duduk di dalam mobil sangat lama. Hujan turun di kaca depan, setiap tetesnya membentuk garis panjang, seperti retakan di cermin. Aku membuka ponsel, mengirim pesan pada Amira. Sudah kupastikan. Dia selingkuh dengan guru les anakku. Amira membalas, sudah menangis? Aku menatap tulisan itu, akhirnya air mataku jatuh. Aku mengetik, sudah. Dia menjawab, bagus. Selesai menangis, dengarkan aku, mulai sekarang jangan gegabah. Pertama, cari pekerjaan. Kedua, awasi mereka. Ketiga, buat dia dengan sukarela mentransfer apa yang seharusnya untuk anak. Keempat, tunggu hari sidang. Aku menyeka air mata, menatap diriku di cermin spion. Wanita di dalamnya matanya merah, bibirnya pucat, tapi tatapannya sangat sadar. Dulu aku adalah Rania dari Nusantara Capital. Orang yang bisa menemukan celah dalam laporan setebal 200 halaman. Kemudian aku menjadi Nyonya Adnan. Orang yang ingat suaminya suka kopi sedikit es, anaknya suka kue cubit tanpa isian. Keduanya adalah aku. Hanya saja mulai malam ini, aku tidak berniat menggunakan ingatanku untuk mencintai orang yang tidak pantas lagi. Aku akan menggunakannya untuk menagih utang. Saat aku pulang, Gita Anjani sudah pergi. Adnan sedang duduk di ruang tamu, melihatku, dia berdiri, kenapa pulang cepat? Aku mengganti sandal, suaraku biasa saja. Tokonya ramai sekali, aku tidak jadi. Dia menatap mataku. Kamu menangis? Aku tertawa, menunduk melepas jaket. Iya. Tadi di mobil dengar lagu lama, jadi sedikit emosional. Adnan mendekat dan memelukku. Dasar cengeng. Aku membiarkannya memelukku, wajahku menempel di bahunya, mencium aroma parfum familiar bercampur sedikit aroma sabun mandi lain yang sangat samar. Aku tidak mendorongnya. Aktingkan siapa yang tidak bisa. Hanya saja mulai hari ini, panggung ini tidak lagi dia yang menulis naskahnya. Aku membalas pelukannya, dengan lembut berkata, Adnan, nanti sesibuk apapun kamu, harus luangkan waktu untuk Ardia. Dia sangat butuh ayah. Tubuhnya sedikit menegang, lalu menjawab, aku tahu. Maafkan aku, akhir-akhir ini aku menelantarkan kalian berdua. Aku memejamkan mata, sudut bibirku sedikit terangkat. Minta maaflah, merasa bersalahlah. Sebaiknya merasa bersalah lebih banyak. Karena semakin merasa bersalah, kau semakin mudah menandatangani, semakin kasihan padaku, kau semakin tidak waspada, semakin berpikir aku tidak bisa hidup tanpamu, kau semakin tidak tahu bahwa aku sudah mulai membangun jalan mundurku. Malam itu, setelah Adnan tidur, aku membuka laptop, menambahkan satu baris baru di daftar bukti. 23 Oktober,
Mendengar Adnan mengakui pada Gita Anjani bahwa pernikahannya denganku hanyalah tanggung jawab. Orang yang dia cintai adalah Gita. Aku berhenti beberapa detik lalu membuat file lain, rencana pemulihan penghasilan. Baris pertama kutulis, jangan langsung kembali ke Nusantara. Mudah membuat Adnan curiga. Cari pekerjaan yang berhubungan dengan klien dengan syarat lebih rendah. Bisa dengan cepat membuat slip gaji dan membuktikan kemampuan. Baris kedua, Permata Abadi, merek perhiasan mewah, sedang merekrut konsultan penjualan. Baris ketiga, target dalam 3 bulan memiliki kontrak kerja, slip gaji, bukti pajak, dan rekor penjualan. Menulis sampai di sini, aku merasakan jantungku yang mati berdetak lagi. Bukan karena cinta, tapi karena perjuangan. Sebelum mematikan laptop, aku menatap Adnan yang tidur di sampingku. Dia tidur dengan sangat tenang, seperti pria yang tidak pernah mengkhianati siapapun. Aku menatapnya lama sekali, lalu dengan lembut berkata dalam diam, tidurlah yang nyenyak. Pagi berikutnya, aku bangun pukul 5:40. Langit Jakarta masih gelap. Di dapur hanya terdengar suara air mendidih dan pisau menyentuh talenan dengan sangat pelan. Aku memasak bubur ayam untuk Ardi, membuat kopi hitam untuk Adnan, menyiapkan kemeja, dasi, dan kotak bekal buah untuk anakku seperti biasa. Tak ada yang bisa melihat bahwa semalam, wanita yang berdiri di dapur ini telah mengubur sendiri pernikahan 8 tahunnya. Aku masih lembut, masih perhatian, masih bertanya pada Adnan apakah hari ini perlu membawa payung. Dia menatapku dengan tatapan sedikit bersalah. Mungkin karena semalam setelah memeluk cinta pertamanya, pulang masih disiapkan sarapan oleh istri, nuraninya untuk sementara waktu muncul. Aku meletakkan cangkir kopi di depannya, tersenyum, hari ini jangan lupa sarapan, jangan hanya minum kopi. Lambungmu tidak baik. Adnan menggenggam tanganku, suaranya merendah. Rania, beberapa tahun ini kamu sudah sangat berkorban. Aku nyaris tertawa. Pria yang berselingkuh sangat suka tiba-tiba berterima kasih pada istrinya. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena aku menjaga rumah, agar kamu bisa tenang mengembangkan cinta di luar. Aku menarik tanganku dengan sangat alami, beralih mengambilkan telur untuk Ardi. Tidak berkorban, semua demi keluarga. Kalimat ini membuatku mual saat mengucapkannya, tapi begitulah akting, tidak bisa karena benci dialog lalu meninggalkan panggung. Ardi sambil makan sambil menguap bertanya, "Ayah, hari ini ayah pulang cepat?" Adnan terdiam setengah detik lalu menjawab, "Ayah usahakan." Putraku mengerutkan kening, "Ayah usahakan lagi." Aku mengusap kepalanya. "Tidak apa-apa, malam ini Bunda yang main model denganmu." Ardi menatapku, matanya berbinar. "Bunda bisa merakit kapal perang?" Aku menjawab dengan tenang, "Bunda bisa membaca buku panduan." Adnan tertawa. "Itu rumit sekali, jangan sampai kamu kelelahan." Aku menatapnya, tersenyum sangat tipis. "Betul, dulu aku pikir banyak hal sangat rumit. Belakangan baru tahu, cukup baca setiap langkah dengan teliti saja." Dia tidak menangkap maksud di balik kalimat itu. Wajar saja, pria yang sedang tenggelam dalam drama cinta lama bersemi kembali mana punya kapasitas otak untuk membaca sarkasme istrinya. Setelah mengantar Ardi ke sekolah, aku langsung menyetir ke Permata Abadi. Ini adalah merek perhiasan mewah dengan toko besar di pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Pelanggannya kebanyakan wanita parubaya kaya, calon pengantin, pembeli hadiah, dan para pria yang merasa bersalah. Aku memilih tempat ini bukan tanpa alasan. Pertama, rekrutmennya tidak menuntut kualifikasi profesional seketat bank investasi. Kedua, ada kontrak kerja, slip gaji, dan bukti pajak yang jelas. Ketiga, penjualan bisa diukur dengan angka, dan angka adalah hal yang lebih disukai pengadilan daripada keluh kesah. Keempat, aku sangat memahami psikologi konsumen kelompok ini. 8 tahun menjadi istri penuh waktu tidak membuatku bodoh. Sebaliknya, itu mengajariku bahwa wanita membeli perhiasan bukan hanya karena indah, tapi karena ingin dilihat, diakui, dan membuktikan bahwa mereka pantas. Manajer toko bernama Rina, usianya di atas 40, rambutnya disanggul rapi, matanya setajam timbangan. Dia melihat CV-ku, jarinya mengetuk-ngetuk meja. "Ibu Rania, Anda pernah bekerja di Nusantara Capital selama 5 tahun, lalu berhenti selama 8 tahun. Dengan latar belakang Anda, kenapa melamar sebagai konsultan penjualan?" Aku duduk tegak,
tidak menghindar. Karena saat ini adalah posisi yang paling sesuai dengan tujuan saya. Dia mengangkat alis. Tujuan apa? Aku menjawab. Kembali ke pasar kerja secepat mungkin, menciptakan penghasilan stabil dalam waktu singkat, dan menggunakan prestasi nyata untuk membuktikan kemampuan saya belum terkikis oleh pernikahan. Rina menatapku beberapa detik lagi. Anda sangat terus terang. Aku tersenyum. Saya dulu analis investasi. Laporan sebagus apapun harus kembali ke arus kas. Hidup manusia juga begitu. Saat ini saya butuh arus kas. Dia menutup mapku. Anda tahu menjual tidak mudah. Pelanggan di sini sulit, tidak kekurangan uang, apalagi orang yang menyanjung. Aku mengangguk. Tidak kekurangan uang bukan berarti tidak kekurangan emosi. Pembeli perhiasan pernikahan butuh ketenangan, pembeli hadiah butuh gengsi, pembeli untuk diri sendiri butuh alasan agar tidak merasa bersalah. Saya tidak menjual emas, saya menjual alasan yang membuat mereka merasa uang ini layak. Rina akhirnya memberiku masa percobaan 3 hari. Dia bilang jika dalam 3 hari aku tidak berhasil menjual satu pun, aku harus pergi dengan sendirinya. Aku setuju. Hari pertama berdiri di konter, kakiku sakit sampai malam harinya harus direndam air panas setengah jam. 8 tahun ini, aku pergi ke pasar, mengantar anak sekolah, membersihkan rumah, tapi berdiri terus-menerus selama 8 jam, dengan senyum standar adalah siksaan yang berbeda. Ada seorang pegawai muda bernama Dinda yang diam-diam bertanya padaku, "Kak Rania, kakak kan dulu kerja di kantor mewah, kenapa tahan melakukan ini?" Aku sedang memeriksa cincin, mendengarnya lalu tersenyum. Kantor mewah juga harus begadang, juga dimarahi klien, juga ada yang merebut hasil kerja. Bedanya hanya di sana kopinya lebih pahit, di sini sepatunya lebih sakit. Dinda tertawa. Aku juga tertawa. Selesai tertawa, hatiku terasa lebih tenang. Manusia memang aneh. Saat kau berdiam diri di rumah yang kau kira adalah duniamu, kau akan takut melangkah keluar. Tapi begitu melangkah keluar, angin di luar menerpa wajahmu. Sakit memang, tapi juga menyadarkan. Penjualan pertamaku datang pada sore hari kedua. Seorang wanita berusia di atas 50 tahun masuk, mengenakan mantel sutra biru tua, pergelangan tangannya dihiasi jam tangan tua tapi sangat mahal. Dia datang bersama calon menantunya. Gadis muda itu menunduk, tidak banyak bicara. Pegawai lain langsung merekomendasikan model perhiasan pernikahan yang mewah, mengatakan ini itu tentang naga dan burung phoenix yang membawa keberuntungan. Wanita itu mendengarkan dengan wajah dingin. Aku berdiri di samping mengamati beberapa menit, menyadari tangan kanannya terus memutar cincin tua di jari manisnya. Cincin itu sudah aus, tapi dibersihkan dengan sangat baik. Aku mendekat, tidak merekomendasikan model termahal, melainkan mengeluarkan sepasang gelang polos dengan ukiran awan tersembunyi. Set ini tidak terlalu mencolok, tapi ukiran awannya dibuat dengan tangan, baru terlihat jika diperhatikan dengan seksama. Sangat cocok untuk keluarga yang lebih mementingkan tradisi daripada pamer. Wanita itu mengangkat kepala menatapku. Aku melanjutkan, perhiasan pernikahan tidak harus yang paling berat. Yang penting setelah 10-20 tahun, pemakainya masih merasa tidak ketinggalan zaman. Calon menantunya untuk pertama kalinya mengangkat kepala dan menatap set gelang itu lama sekali. Wanita itu bertanya padaku, "Bagaimana kamu tahu saya tidak suka model yang terlalu mencolok?" Aku tersenyum. Karena cincin di tangan ibu sudah dipakai bertahun-tahun. Orang yang benar-benar menyukai keabadian biasanya tidak silau oleh hal-hal yang terlalu baru. Transaksi itu senilai lebih dari 120 juta rupiah. Saat menandatangani faktur, Rina berdiri tidak jauh dariku, menatapku dengan pandangan yang berubah. Malam itu, aku menerima pesan darinya. Besok lanjut masuk kerja. Aku menatap pesan itu, menghela napas panjang. Itu bukan uang terbesar yang pernah ku bantu perusahaan dapatkan. Dulu satu proyek yang kuikuti, biaya konsultasinya mencapai miliaran. Tapi saat ini, penjualan 120 juta itu seperti paku yang menancap di tanah, memberitahuku, "Rania, kau masih bisa berdiri." Aku tidak memberitahu Adnan tentang pekerjaanku. Setiap pagi aku tetap mengantar Ardi sekolah, lalu berganti pakaian di mobil dan pergi ke toko. Sore hari sebelum menjemput anak, aku berganti kembali menjadi Nyonya Adnan yang lembut. Terdengar sedikit konyol, tapi aku merasa ini sangat seremonial. Siang hari aku adalah Rania yang sedang terlahir kembali.
Malam hari aku adalah Rania yang sedang memerankan istri yang tertipu. Dua karakter ini tidak bertentangan. Satu mencari bukti untuk bertahan hidup, satu lagi mencari bukti untuk ke pengadilan. Adnan tidak menyadarinya. Dia terlalu sibuk. Sibuk mengantar Gita Anjani bekerja di sekitar kantor. Sibuk membantunya memperbaiki CV. Sibuk menyewakan rumah di dekat Nusantara Capital untuknya. Sibuk menjadi pria penyelamat bagi cinta pertamanya yang menderita. Pernah sekali dia pulang, di pergelangan tangannya ada bekas cakaran kecil. Aku bertanya, dia bilang terkena ujung dokumen. Aku mengangguk, berbalik dan langsung mencatat di daftar bukti. 8 Oktober, di pergelangan tangan Adnan ada bekas cakaran, penjelasannya tidak wajar. Amira setelah melihatnya mengirim pesan, ini tidak bisa jadi bukti utama, tapi tetap catat. Rangkaian perilaku semakin lengkap semakin baik. Aku menjawab, tahu. Dia mengirim stiker tepuk tangan. Aku suka klien yang penurut sepertimu, jadi tidak perlu sambil mengurus cerai sambil menyelamatkan otak. Awal November, Gita Anjani resmi masuk Nusantara. Dia tetap datang mengajar Ardi di akhir pekan seperti permintaanku. Setiap kali datang dia selalu berpakaian sederhana, tidak berdandan tebal, bicaranya padaku masih sopan dan lembut. Aku melihatnya berakting, kadang benar-benar ingin bertanya, capek tidak? Tapi kupikir lagi, aku juga sedang berakting. Semua orang adalah aktor dalam drama pernikahan ini. Bedanya, dia berakting untuk merebut tempat, aku berakting untuk merobohkan panggung. Pernah sekali dia selesai mengajar, Adnan kebetulan baru pulang. Ardi berlari keluar memamerkan hasil ujiannya yang dapat nilai tinggi. Gita Anjani berdiri di samping dengan lembut berkata, Ardi pintar sekali, Pak Adnan dan Bu Rania mendidiknya dengan sangat baik. Adnan menatapnya, tatapannya begitu lembut sampai aku merinding. Tiba-tiba aku angkat bicara. Bu Gita juga sudah bekerja keras, nanti kalau sudah bekerja di Nusantara, kalau Adnan ada membantu, diterima saja, kan sudah kenal. Gita Anjani menunduk, dengan suara pelan berkata, Bu Rania bilang begitu saya jadi tidak enak, saya hanya ingin mengandalkan kemampuan saya sendiri, aku tertawa. Bagus sekali. Orang yang benar-benar punya kemampuan biasanya tidak takut diuji. Dia mengangkat matanya menatapku. Dalam sekejap, aku melihat kelembutan di matanya retak. Sangat cepat, dia tersenyum lagi. Tapi sudah cukup. Aktor yang sudah lama berakting sangat takut bertemu penonton yang tidak bertepuk tangan. Suatu siang, aku sedang di toko, tiba-tiba menerima pesan dari Bimo. Dia adalah CEO baru Nusantara Capital. Baru saja kembali dari luar negeri untuk menangani restrukturisasi divisi M.A. Dulu kami teman seangkatan di universitas. Dulu dia tipe orang yang mulutnya pedas tapi sangat bisa diandalkan saat kerja kelompok. Sementara aku tipe orang yang bisa berdebat dengan dosen sampai seisi kelas menahan napas. Kami tidak banyak berkomunikasi setelah aku menikah. Tapi Amira bilang, kasus ini ada beberapa bukti yang berhubungan dengan Nusantara. Kalau ada orang dalam yang bisa dipercaya akan lebih baik. Aku ragu lama sekali baru mengirim pesan padanya. Bimo hanya bertanya satu kalimat, kamu mau aku bantu sampai sejauh mana? Aku menjawab, tidak melanggar hukum, tidak mengerjakannya untukku, hanya membantuku melihat apa yang tidak bisa kulihat. Dia menjawab, bisa. Pesannya hari itu sangat singkat. Adnan telah menjamin Gita Anjani secara internal. CV-nya punya jeda karir yang besar tapi lolos dengan cepat secara tidak wajar. Selain itu, dia menyewa sebuah apartemen di kawasan Danau Elok, menggunakan namanya untuk mendaftarkan tempat parkir. Aku menatap layar, hatiku tidak sakit lagi, hanya dingin. Danau Elok, tempat yang pernah mobilnya berhenti beberapa kali. Aku mengirim pesan, ada nomor gedungnya? Bimo menjawab, belum pasti. Jangan pergi sendiri. Aku membaca kalimat ini, sedikit geli. 8 tahun, akhirnya ada yang bilang padaku, jangan pergi sendiri, bukan karena aku lemah, tapi karena dia benar-benar tahu aku akan pergi. Sore berikutnya, aku izin 2 jam, bertemu Bimo di kafe seberang kawasan Danau Elok. Dia masih sama seperti dulu, kemeja hitam, mata sipit, ekspresinya seolah seluruh dunia berutang laporan tepat waktu padanya. Begitu melihatku, kalimat pertamanya adalah, kamu kurusan. Aku duduk dan menjawab, terima kasih atas komentar objektif tapi tidak berguna. Dia meletakkan sepotong kue di depanku, makan.
Aku menatap kue mus kecil itu. Kamu ajak aku menyelidiki perselingkuhan atau merawat anak hilang? Bimo dengan tenang meminum kopinya. Orang yang mau berperang, kalau tidak makan gula, mudah turun tensi. Aku mengambil sendok. Tiba-tiba teringat saat kuliah dulu aku pernah memberinya sebatang manisan hau saat ibunya memaksanya kuliah di luar negeri. Aku bahkan bilang, kalau suasana hati tidak baik, makan yang manis bisa meningkatkan dopamin. Tidak kusangka setelah bertahun-tahun dia masih ingat. Aku menunduk makan sepotong. Manis sampai sedikit sakit tenggorokan, tapi memang membuat hati sedikit tenang. Kamu mau cari nomor unitnya bagaimana? Tanyanya. Aku membuka catatan. Tanya ke agen satu persatu mudah ketahuan. Tanya ke satpam butuh alasan yang masuk akal. Kompleks ini punya parkir basement. Kalau tahu plat nomor mobil yang dia daftarkan, bisa coba pura-pura jadi keluarga yang datang untuk konfirmasi lokasi parkir. Bimo menatapku sejenak, sudut bibirnya sedikit terangkat. Kukira kamu butuh aku untuk memikirkan cara. Aku menjawab, aku butuh kamu duduk di sini jadi properti. Seorang wanita sendirian bertanya akan mencurigakan. Pergi bersama seorang pria yang terlihat seperti pemilik rumah yang galak akan lebih bisa dipercaya. Dia mengangguk. Sebuah kehormatan menjadi properti untuk analis Rania. Kami masuk ke kawasan Danau Elok. Aku memegang ponsel, pura-pura menelepon suamiku, lalu berkata pada satpam, Pak, suami saya bilang sudah mendaftarkan tempat parkir, tapi saya lupa nomor slotnya, plat nomornya, B6319 RAN. Bisa tolong periksa? Satpam menunduk mengetik di komputer. Ada, Bu, gedung 3, unit 1802, atas nama Bapak Adnan. Aku tersenyum sangat alami. Oh iya, benar, suami saya sering lupa memberitahu. Terima kasih ya, Pak. Keluar dari pos satpam, aku mendengar Bimo berkata pelan, wajah tidak berubah. Hebat. Aku menjawab, jadi istri penuh waktu 8 tahun, keahlian terkuat adalah pura-pura tidak tahu apa-apa di depan kerabat. Mengetahui unit 1802, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bukti yang sah. Amira berpesan dengan sangat jelas, jangan masuk rumah orang tanpa izin, jangan pasang alat penyadap ilegal. Bukti ilegal bisa menjadi bumerang. Bimo menggunakan namanya untuk menyewa unit 1801 di seberang selama 3 bulan. Alasannya, staf senior butuh tempat istirahat sementara di dekat kantor. Pintu unit 1801 dipasang bel pintu video, hanya merekam area koridor publik di depan pintunya sendiri. Sah. Sejak itu, setiap kali Adnan keluar masuk unit 1802, waktunya terekam. Aku tidak langsung menonton videonya setiap hari. Aku takut jika terlalu sering melihatnya, aku akan kehilangan kendali. Aku hanya membiarkan Amira menyimpan dan mengklasifikasikannya. Dia bilang aku sangat tenang. Aku menjawab, kalau tidak tenang bagaimana? Menyerbu dan menampar mereka lalu kehilangan hak asuh anak? Amira terdiam beberapa detik, lalu berkata, Rania, kamu akan menang. Aku menatap layar yang gelap, hatiku tidak merasa senang. Menang dalam hal ini tidak seperti memenangkan kompetisi, ini seperti selamat dari kecelakaan. Kau ditarik keluar dari reruntuhan, tapi rumahmu sudah hancur. Di tengah pengumpulan bukti perselingkuhan yang semakin lengkap, pekerjaanku di Permata Abadi juga berjalan lancar di luar dugaan. Bulan pertama aku peringkat ketiga dalam penjualan, bulan kedua aku menjadi yang teratas di toko. Rina memanggilku ke ruangannya dan memberikan kontrak tetap. Bu Rania, apa Anda mau mempertimbangkan untuk bekerja jangka panjang? Dengan kemampuan Anda, nanti bisa naik jadi manajer area. Aku menerima kontrak itu, tersenyum. Terima kasih, Bu Rina, tapi saya tidak berani berjanji jangka panjang. Dia menatapku seolah sudah menduga sebagian. Datang ke sini untuk melewati masa sulit ya? Aku mengangguk. Rina tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata, wanita yang melewati masa sulit biasanya ada 2 jenis. Satu jenis dihancurkan oleh kesulitan, satu jenis ditempa menjadi pisau. Saya lihat Anda tipe yang kedua. Aku menatap kontrak di tanganku, dengan suara pelan berkata, pisau juga kadang bergetar. Dia tertawa. Bergetar tidak apa-apa, asal masih tajam. Hari aku menandatangani kontrak tetap juga merupakan hari Adnan membawa Gita Anjani ke Permata Abadi. Pemandangan itu begitu dramatis sampai aku curiga Tuhan juga suka menonton sinetron di dekat konter perhiasan. Hari itu Dinda sedang makan siang, aku menggantikannya menjaga konter.
Adnan dan Gita Anjani masuk. Dia mengenakan gaun berwarna gading, mantel wol, rambutnya tergerai lembut, tampak seperti bunga kecil yang tersesat di toko emas. Adnan berdiri di sampingnya, sedikit menunduk mendengarkannya bicara, sikap sabar yang dulu sering dia berikan padaku. Aku mengangkat kepala, 3 pasang mata bertemu, wajah Gita Anjani lebih pucat dari gaunnya. Adnan jelas-jelas terkejut sejenak. Aku adalah yang paling tenang. Aku tersenyum sesuai standar pelayanan. Selamat datang. Bapak dan Ibu ingin memilih perhiasan pernikahan, hadiah, atau investasi? Suasana membeku. Gita Anjani menggigit bibir, menatap Adnan dengan pandangan aku tidak tahu harus bagaimana. Adnan langsung menjelaskan, Rania, aku dan Bu Gita datang untuk memilih hadiah untuk klien. Dia baru masuk perusahaan, bertanggung jawab membantu proyek, jadi ikut denganku untuk referensi. Aku mengangguk. Oh, begitu, pekerjaan memang penting, tapi memilih hadiah untuk klien kenapa mencari Bu Gita? Bu Gita kan dulu selalu berpakaian sederhana, pasti tidak sepaham perhiasan sepertiku. Gita Anjani dengan pelan berkata, Bu Rania, saya hanya memberi sedikit masukan. Aku menatapnya, tersenyum lembut, tidak apa-apa. Kamu memberi masukan dengan perasaan, saya memberi masukan profesional. Masing-masing punya keahlian. Begitu kalimat ini keluar, Adnan berdeham pelan. Aku mengeluarkan seuntai kalung emas putih bertatahkan giok dengan desain klasik. Model ini sangat cocok untuk dihadiahkan kepada klien wanita yang berstatus. Tidak terlalu mencolok tapi nilainya jelas. 26 juta rupiah. Bagaimana menurut Pak Adnan? Gita Anjani tanpa sadar berkata, apa tidak terlalu mahal? Aku menatapnya, suaraku masih lembut, hadiah untuk klien kalau terlalu murah akan kurang tulus. Dan kalau untuk orang yang benar-benar kita pedulikan, 26 juta kan tidak mahal. Wajahnya memerah lalu memutih. Adnan tidak bisa tidak membeli. Kalau tidak membeli, seolah-olah dia mengakui pelit di depanku. Kalau membeli, komisinya untukku. Dia mengeluarkan kartu dan berkata, bungkus. Aku menerima kartu itu dengan kedua tangan, memproses pembayaran dengan sangat profesional. Saat struk tercetak, aku tiba-tiba merasa hidup ini sangat lucu. Suamiku membawa cinta pertamanya memilih hadiah, akhirnya malah membantuku meningkatkan penjualan. Benar-benar sampah yang diletakkan di tempat yang tepat bisa didaur ulang menjadi sumber daya. Setelah mereka pergi, Dinda kembali dan melihat struk 26 juta dengan mata terbelalak. Kak Rania, aku baru pergi beli makan 20 menit, kakak sudah berhasil jual barang mahal. Tamu pria tadi kelihatannya kaya sekali. Aku tertawa. Iya, kaya, terutama kaya pengalaman berbohong. Dinda tidak mendengar jelas. Kakak bilang apa? Aku menjawab, tidak ada. Catat penjualannya. Malam itu aku memberikan salinan struk itu pada Amira. Dia membalas, tambahkan ke rangkaian bukti. Selain itu, kerja bagus, sambil cari uang sambil cari bukti. Klien sepertimu membuatku ingin mengurangi biaya pengacara. Aku menjawab, tidak perlu dikurangi. Kalau menang, ambil dari harta Gonogini. Amira membalas dengan kalimat yang sangat berjiwa hukum, semua berjalan sesuai rencana sampai malam hujan lebat itu. Aku ingat betul, 26 November, BMKG memperkirakan akan ada badai. Sore hari aku mengirim pesan pada Adnan. Malam ini bisa pulang cepat? Ardi bilang mau merakit model denganmu. Dia membalas, malam ini aku ada rapat, usahakan. 2 kata usahakan kini menjadi kata berbahaya di rumahku. Malam itu aku harus tinggal di toko untuk stok opname mendadak. Meminta tolong ibu teman sekelas Ardi untuk menjemputnya. Sampai jam 9 malam aku baru pulang, dan menemukan Ardi terbaring di sofa. Wajahnya merah tidak wajar. Aku meraba keningnya, panas sampai jantungku terasa jatuh. Termometer menunjukkan 39,8 derajat. Aku menelepon Adnan, tidak diangkat. Telepon lagi, masih tidak diangkat. Ketiga kalinya, sistem memberitahu ponselnya dimatikan. Di luar hujan seperti ditumpahkan. Aku menggendong Ardi turun, memanggil taksi online tapi tidak ada yang menerima. Apartemen tidak jauh dari RSIA terdekat, tapi hujan deras, angin dingin, anak dalam dekapanku menggigil. Ardi dengan samar memanggil, Bunda, Ayah. Mana? Kalimat itu bagai pisau yang menusuk dadaku.
Aku melepas jaketku dan membungkusnya, berdiri di bawah kanopi apartemen, tanganku gemetar sampai nyaris menjatuhkan ponsel. Aku menelepon Bimo. Dia mengangkatnya hampir seketika. Aku hanya bisa berkata, "Ardi demam tinggi, aku tidak bisa dapat taksi." Dia tidak bertanya macam-macam, hanya berkata, "Berdiri di tempat yang beratap, jangan sampai anakmu basah, aku segera datang." 15 menit kemudian, mobil Bimo menerobos hujan. Dia turun, jaketnya basah separuh, membuka pintu belakang untukku, masuk. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Ardi mulai mengigau. Aku memeluknya, telapak tanganku dingin. Bimo menyetir dengan sangat cepat tapi stabil, menelepon dokter kenalannya di RSIA terlebih dahulu. Sampai di sana, anakku langsung dibawa ke UGD. Aku berdiri di luar pintu, kedua kakiku lemas, baru sadar aku basah kuyup. Bimo memberikan handuk padaku. Lap. Aku menerima handuk itu, suaraku serak. "Terima kasih." Dia menatapku dan berkata dengan sangat pelan. "Sebelum aku datang, di perempatan Danau Elok, aku melihat mobil Adnan, tanganku berhenti." Dia melanjutkan. "Di dalam mobil ada Gita Anjani dan putrinya, dia sedang mengantar mereka makan atau pulang." Aku tidak yakin. Aku menatap pintu UGD yang tertutup rapat, tiba-tiba tidak sakit lagi. Hatiku hanya ada kekosongan yang dingin. Ternyata pria yang tidak mencintaimu, pada akhirnya juga bisa tidak mencintai anaknya dan dia. Bukan dia tidak tahu cara menjadi ayah, dia hanya sedang menjadi ayah untuk anak lain. Ardi melewati masa kritisnya hampir jam 1 pagi. Dokter bilang beruntung cepat dibawa, kalau terlambat sedikit bisa menjadi radang paru-paru parah. Aku duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangannya, menatap wajah kecilnya yang pucat, air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak menangis untuk Adnan, aku menangis untuk Ardi. Anak itu sudah terlalu sering menunggu ayahnya, dari model kapal perang hingga malam demam tinggi. Anak-anak tidak mengerti perselingkuhan, tidak mengerti cinta pertama, tidak mengerti tanggung jawab dan cinta. Dia hanya tahu orang yang pernah berjanji padanya tidak datang lagi. Bimo berdiri di dekat pintu, tidak terlalu mendekat. Dia berkata, "Kalau mau menggunakan ini sebagai bukti, perlu mencatat rekam medis, waktu panggilan telepon, lokasi jika ada, dan membandingkannya dengan bukti dia bersama Gita Anjani." Aku menyeka air mata, mengangguk. Aku tahu. Dia menatapku, tatapannya meredup. "Rania, kamu tidak perlu selalu tahu segalanya." Aku menoleh menatap putraku, dengan suara pelan berkata, "Kalau tidak tahu, aku pegang anakku dengan apa?" Pagi berikutnya, Adnan bergegas datang ke rumah sakit. Kemejanya kusut, rambutnya sedikit berantakan, ekspresinya penuh penyesalan. Jika bukan karena aku tahu di mana dia semalam, aku hampir saja tertipu oleh wajah ini lagi. Dia mendekat, suaranya serak, "Ardi, bagaimana? Maafkan aku, semalam aku minum dengan klien, ponselku mati. Sampai di rumah baru tahu." Aku mengangkat kepala menatapnya. Semalaman tidak tidur membuat mataku merah, wajahku kuyu. Tidak perlu akting pun sudah cukup menyedihkan. Aku tidak memarahi, tidak bertanya, hanya berkata, "Dokter bilang kalau terlambat sedikit akan sangat berbahaya." Wajahnya pucat pasi. "Maafkan aku, Rania, sungguh maaf. Aku tidak tahu anak sakit separah itu." Aku menatapnya, air mata jatuh di saat yang tepat. "Adnan, setengah tahun ini kamu terlalu menelantarkan Ardi. Dia selalu menunggumu, kamu boleh sibuk, boleh lelah, tapi kamu kan ayahnya." Adnan menunduk, ujung matanya memerah. "Ini salahku, aku akan menebusnya. Kamu mau aku melakukan apa saja, aku setuju." Aku menunggu kalimat ini. Aku terdiam sejenak seolah menahan sakit hati, lalu berkata dengan sangat pelan, "Rumah di kompleks sekolah Jalan Cendana yang dulu kita beli untuk Ardi nanti SMP, balik nama untuk dia ya. Dia masih kecil, tapi setidaknya nanti ada satu hal yang benar-benar miliknya. Kamu juga bisa bilang padanya itu hadiah dari ayah karena sayang." Adnan tidak ragu terlalu lama. Rasa bersalah membuat pria menjadi murah hati, terutama saat mereka berpikir uang bisa membersihkan dosa. Dia mengangguk. "Baik, aku urus segera." Aku menunduk menutupi tatapan dinginku. Rumah itu berada di kompleks sekolah terbaik di Jakarta, nilainya lebih dari 10 miliar rupiah. Begitu dibalik nama untuk Ardi,
dalam pembagian harta gonogini setelah cerai, itu tidak akan lagi menjadi umpan bagi Adnan untuk tawar-menawar denganku. Dia pikir dia sedang menebus kesalahan, dia sedang dengan tangannya sendiri membangun benteng untuk putra yang dia lupakan. 3 hari kemudian, proses balik nama selesai. Aku memegang salinan dokumen, memindai dan menyimpannya di 3 tempat, hard disk, email pribadi, dan berkas Amira. Di hari yang sama, Gita Anjani menghilang dari kantor selama sehari. Menurut video koridor unit 1802, dia menarik koper keluar pagi-pagi sekali, pura-pura pergi. Taktik ini sangat familiar. Wanita cerdas tidak memaksa pria bercerai dengan air mata yang berisik. Mereka mundur, berkata, "Aku tidak mau jadi beban," agar si pria berlari membuktikan cintanya. Benar saja, Adnan seperti kehilangan jiwa. Dia meneleponnya tidak diangkat, mengirim pesan tidak dibalas, bahkan meninggalkan rapat setengah hari untuk mencarinya. Bimo mengirim pesan padaku. Dia meninggalkan kantor jam 10 pagi. Sepertinya mencari Gita Anjani. Aku membalas, biarkan saja dia mencari. Bimo bertanya, "Tidak sakit?" Aku menatap Ardi yang tidur di ranjang rumah sakit, menjawab, "Sakit sih, tapi sakit tidak mengganggu proses mencatat bukti." Malam itu, Adnan menemukan Gita Anjani di terminal bus Lebak Bulus. Video dari orang yang disewa Amira tidak merekam terlalu dekat, hanya menangkap adegan dia menariknya ke dalam pelukan. Dia menangis. Dia menunduk mengatakan sesuatu, belakangan aku tahu kalimat itu adalah, "Aku akan bercerai. Aku sudah pernah kehilanganmu sekali, tidak bisa kehilanganmu untuk kedua kalinya." Terdengar sangat mengharukan. Jika mengabaikan fakta bahwa pria itu baru saja membiarkan putra kandungnya masuk rumah sakit karena demam tinggi, kalimat ini hampir bisa masuk ke dalam film romantis yang menyedihkan. Gita Anjani memenangkan satu babak. Dia menggunakan kepergiannya untuk memaksa Adnan memilihnya. Tapi dia tidak tahu, papan catur ini sejak awal tidak hanya ada mereka berdua. Belalang sembah menangkap jangkrik, burung pipit di belakangnya. Dan aku bukan burung pipit. Aku adalah orang yang memegang katapel di luar, menunggu kedua hewan itu masuk ke dalam satu bingkai. Setelah Gita Anjani kembali, Adnan mulai mempersiapkan pembicaraan cerai denganku. Dia memesan restoran pada Sabtu malam, dan sebelumnya memperlakukan aku dan Ardi dengan kelembutan yang tidak biasa. Dia mengajak anakku ke taman, membelikan model baru, berinisiatif mencuci piring, bahkan bertanya apakah aku lelah belakangan ini. Jika aku yang setengah tahun lalu, aku pasti akan terharu sampai menyalahkan diri sendiri karena curiga. Tapi sekarang, setiap kelembutannya seperti lampu sorot yang menyala sebelum adegan perpisahan. Aku bekerja sama. Aku mengenakan gaun krem yang pernah dia puji, berdandan ringan, dan datang ke restoran tepat waktu. Adnan duduk di hadapanku, ekspresinya berat seolah akan mengumumkan kebangkrutan perusahaan yang tak bersalah. Dia berkata, "Rania, ada sesuatu yang sudah lama ku pendam." Aku memegang gelas air, menatapnya. "Iya, katakan saja." Dia menarik napas dalam-dalam. "Kita cerai saja." Aku menatapnya, membiarkan gelas di tanganku sedikit bergetar. "Kenapa?" Dia memejamkan mata. "Ini salahku. Kamu punya orang lain?" Aku terdiam lama sekali lalu bertanya dengan suara pecah. "Gita Anjani?" Dia membuka mata, terkejut karena aku menebak dengan benar, tapi tetap mengangguk, "Maafkan aku. Aku dan dia pernah saling kehilangan bertahun-tahun. Setelah bertemu lagi, aku baru sadar, aku denganmu adalah tanggung jawab, sedangkan dengan dia adalah cinta. Jika tidak perlu akting, aku benar-benar ingin berdiri dan bertepuk tangan. Pria ini memang sangat berbakat mengubah sampah moral menjadi puisi cinta." Aku menunduk, air mataku jatuh ke serbet. "Lalu 8 tahunku ini apa? Ardi apa? Aku meninggalkan pekerjaan, merawat ibumu, melahirkan anak untukmu, menjaga rumah ini untukmu, akhirnya hanya ditukar dengan 2 kata tanggung jawab." Mata Adnan memerah. "Aku tahu aku salah padamu, aku akan memberikan kompensasi. Rumah, uang, semua bisa kuberikan lebih banyak. Tapi Ardi," dia berhenti, aku mengangkat kepala menatapnya, suaraku bergetar, "kamu mau merebut Ardi dariku?" Dia buru-buru berkata, "Bukan merebut. Aku hanya berpikir kondisi ekonomiku lebih baik, bisa memberikan lingkungan yang lebih baik untuk anak. Kamu sudah bertahun-tahun tidak bekerja,
Sendirian mengasuh anak akan sangat berat. Aku menatapnya, hatiku dingin sampai tertawa. Ternyata ini bagian yang benar-benar memuakkan. Dia berselingkuh, dia menelantarkan anak, tapi dia masih merasa punya hak menggunakan uang sebagai bukti cinta pada anak. Aku meremas serbet agar air mataku jatuh lebih banyak. Adnan, aku tidak butuh uang, aku hanya butuh keluarga ini. Demi Ardi, kamu bisa melepaskannya? Aku bisa pura-pura tidak tahu, asal kamu kembali. Dia memalingkan wajah, dengan sedih berkata, jangan paksa aku. Aku tidak bisa mengecewakannya lagi. Aku menangis dengan sangat nyata. Bukan karena ingin menahannya, tapi karena akhirnya aku bisa dengan leluasa menangisi diriku sendiri. Menangisi gadis 24 tahun yang pernah meninggalkan Nusantara Capital karena percaya pria ini akan mencintainya seumur hidup. Menangisi ibu yang pernah menggendong anaknya di malam demam, menelepon suaminya sampai ponselnya mati. Menangisi 8 tahun yang telah kuberikan dan tidak bisa kembali. Tapi saat menangis, kepalaku tetap sangat jernih. Dia sudah mengakui perselingkuhan, dia sudah bilang ingin bercerai, dia sudah bilang ingin hak asuh anak karena aku tidak punya penghasilan. Setiap kalimat, setiap kata, perekam suara di tasku merekamnya dengan sangat jelas. Malam itu pulang ke rumah, Adnan pindah tidur ke ruang tamu. Aku menutup pintu kamar, mengirim file rekaman pada Amira. Dia setelah mendengarnya mengirim pesan, akting terbaik seumur hidupmu. Aku menjawab, setiap tetes air mata itu nyata. Amira membalas, nyata baru bisa menipu orang yang percaya diri. Aku membuka laptop, melihat folder bukti yang semakin tebal dari hari ke hari. Kontrak kerja Permata Abadi, slip gaji, bukti pajak, rekor penjualan, bukti Adnan bolak-balik ke unit 1802, bukti transfer ke Gita Anjani, tagihan sewa rumah, bukti malam Ardi UGD, dokumen balik nama rumah kompleks sekolah, rekaman dia mengakui selingkuh dan ingin cerai. Aku tiba-tiba merasa seperti sedang membangun jembatan di tengah badai. Setiap papan kayu yang diletakkan bergetar, tapi jembatan itu benar-benar sudah terbentuk. Sebelum tidur, Ardi memeluk bantal pindah ke kamarku. Dia bertanya, Bunda, ayah dan Bunda bertengkar ya? Aku menariknya ke tempat tidur dan memeluknya. Bukan bertengkar, hanya saja orang dewasa punya beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Dia terdiam sejenak lalu bertanya dengan sangat lirih, kalau ayah dan Bunda tidak tinggal bersama lagi, aku boleh tinggal sama Bunda. Hatiku terasa sakit. Aku menunduk dan mencium keningnya. Kamu mau tinggal sama Bunda? Ardi mengangguk, matanya memerah. Aku mau tinggal sama Bunda, tapi aku juga takut ayah sedih. Aku memeluknya lebih erat. Putraku, jelas-jelas adalah orang yang paling sering dilupakan, malah masih mengkhawatirkan orang yang melupakannya. Aku berkata, Ardi, kamu tidak perlu bertanggung jawab atas perasaan ayah dan Bunda. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Dia membenamkan wajahnya di dadaku, kalau begitu aku mau tinggal sama Bunda. Bunda tidak akan melupakanku. Aku memejamkan mata, air mata diam-diam membasahi rambutnya. Iya, Bunda tidak akan pernah melupakanmu. Hari sidang ditetapkan. Amira memintaku datang ke kantornya untuk terakhir kali memeriksa berkas. Dia mengenakan setelan abu-abu, rambutnya dipotong pendek, membalik setiap lembar dokumen dengan ekspresi tenang seperti dokter memeriksa pisau bedah sebelum operasi. Rangkaian buktinya sangat lengkap. Tapi ingat, pihak seberang pasti akan menyerangmu sebagai mantan ibu rumah tangga, mengatakan kamu tidak stabil, tidak memenuhi syarat mengasuh anak. Kamu tidak perlu marah, kita akan lawan dengan kontrak, gaji, pajak, penjualan, dan bukti perawatan anak. Aku mengangguk. Amira menatapku. Satu hal lagi. Sebelum sidang, teruslah berpura-pura lemah agar Adnan berpikir kamu tidak siap. Orang hanya akan lengah saat meremehkan musuh. Aku tersenyum tipis. Tenang saja, beberapa bulan ini aku sudah terbiasa berakting. Dia menutup map. Setelah sidang, kamu berencana kembali ke Nusantara? Aku melihat keluar jendela kaca. Kota Jakarta tampak kelabu setelah hujan, tapi di kejauhan sudah ada sinar matahari. Iya. Dulu aku meninggalkan tempat itu karena pernikahan, sekarang aku ingin kembali dengan usahaku sendiri. Amira mengangkat alis. Bimo bisa membantumu. Aku menggeleng. Tidak, kali ini aku mau wawancara sendiri. Dia menatapku beberapa detik lalu tersenyum. Bagus. Pisau sudah diasah, saatnya mencoba ketajamannya.
Malam sebelum sidang, Adnan datang ke kamarku. Dia berdiri di luar pintu, ekspresinya lelah. "Rania, besok aku tidak mau membuat segalanya terlalu buruk." Aku menatapnya, sengaja merendahkan suaraku. "Kalau begitu jangan rebut Ardi dariku." Dia mengerutkan kening, dengan sedih berkata, "Aku hanya ingin yang terbaik untuk anak. Kamu tidak punya pekerjaan tetap, nanti akan sangat berat." Aku menatapnya seperti wanita yang akan kehilangan segalanya, bertanya, "Kalau aku memohon padamu?" Dia menghindari tatapanku. "Maaf." Aku mengangguk, air mata jatuh. Aku mengerti. Dia pergi, mungkin hatinya semakin yakin bahwa aku masih lemah, masih bergantung, masih Rania yang hanya tahu berputar-putar di rumah. Pintu tertutup. Aku menyeka air mata, membuka ponsel, mengirim pesan pada Amira. Dia termakan umpan. Amira membalas, "Besok tarik jaring." Aku mematikan lampu, berbaring di samping Ardi yang tidur nyenyak. Di luar jendela, Jakarta sunyi seolah tidak pernah ada badai. Tapi aku tahu, badai yang sesungguhnya akan datang besok pagi. Adnan pikir dia masuk ke pengadilan untuk mengakhiri pernikahan yang merepotkan dan mendapatkan hak asuh anak dengan keunggulan uangnya. Gita Anjani pikir begitu aku diusir dari rumah, dia akan dengan mulus masuk sebagai nyonya baru. Mereka semua berpikir aku hanyalah wanita yang dicampakkan, tidak punya pekerjaan, tidak punya jalan keluar, hanya bisa menangis. Bagus. Sebelum sebuah tamparan mendarat, semakin percaya diri si penerima tamparan, semakin nyaring bunyinya. Pagi hari sidang, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena gugup, tapi karena kebiasaan 8 tahun yang masih tertanam di tubuhku. Aku memasak bubur untuk Ardi, mengukus kue bolu, melipat seragamnya, memeriksa tas sekolahnya, menandatangani buku penghubung. Kemudian aku berdiri lama di depan cermin, memilih setelan berwarna abu-abu muda. Tidak terlalu tajam agar tidak dibilang agresif, tidak terlalu lemah agar tidak diremehkan. Amira pernah bilang, ke pengadilan bukan peragaan busana, tapi wanita dalam kasus perceraian perlu berpakaian seolah dia masih mengendalikan hidupnya. Aku menatap orang di cermin. Rambut disanggul rendah, bibir berwarna pucat, mata sedikit merah karena kurang tidur berhari-hari. Masih aku, tapi bukan lagi Nyonya Adnan. Nyonya Adnan telah mati di malam hujan, menggendong anaknya lari ke rumah sakit. Orang yang berdiri di sini adalah Rania, seorang ibu, seorang penggugat, dan orang yang bersiap mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ardi duduk di meja makan, memegang sendok menatapku lama sekali. "Bunda, hari ini Bunda mau berkelahi ya?" Aku nyaris tertawa. "Bukan berkelahi. Bunda mau bicara baik-baik." Dia mengangguk serius. "Kalau begitu Bunda harus menang ya?" Aku mendekat dan mengusap kepalanya. "Bunda akan usahakan." Ardi langsung mengerutkan kening. "Usahakan berarti belum tentu." Aku terdiam sejenak lalu tertawa. "Baiklah, Bunda ulangi." "Bunda akan menang." Putraku saat itu baru puas dan menunduk makan buburnya. Anak-anak memang aneh. Orang dewasa bisa menggunakan banyak alasan untuk menghindari janji, sementara mereka hanya butuh satu kalimat pasti. Aku mengantar anakku ke rumah orang tuaku. Ibu membuka pintu, melihat penampilanku, matanya memerah tapi beliau tidak menangis. Beliau hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Nak, hari ini jangan takut. Apapun hasilnya, ayah dan ibu ada di sini." Ayahku berdiri di belakang, wajahnya serius seperti akan negosiasi bisnis, hanya berkata satu kalimat, "Siapa yang mengganggumu?" Ayah ingat wajahnya. Aku tertawa, memeluk mereka. Bertahun-tahun ini aku selalu berpikir aku sudah punya keluarga sendiri, tidak seharusnya merepotkan orang tua. Sampai saat didorong ke jurang oleh pernikahan, baru sadar di dunia ini ada beberapa pintu, tidak peduli berapa usiamu, saat kembali selalu ada yang membukakan untukmu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terletak di sebelah selatan kawasan Sudirman. Saat aku tiba, Adnan sudah berdiri di koridor. Dia mengenakan setelan hitam, dasi biru tua, wajahnya lebih kuyu dari sebelumnya. Gita Anjani tidak muncul di ruang sidang, tapi aku tahu dia sedang menunggu di kafe seberang. Orang sepertinya tidak akan melewatkan momen penobatannya, hanya saja tidak berani berdiri di bawah sorotan lampu yang terlalu terang. Adnan melihatku, tatapannya rumit. Ada rasa bersalah, kasihan, dan sedikit kepercayaan diri yang tersembunyi. Dia masih berpikir dia akan menang.
Meskipun dia bersalah dalam pernikahan, tapi dia punya uang, rumah, status, dan cap ayah kandung dengan kondisi lebih baik. Sementara aku di matanya masihlah istri penuh waktu yang baru saja menemukan pekerjaan sementara, lemah sampai-sampai malam sebelumnya masih memohon padanya untuk tidak pergi. Dia mendekat, suaranya merendah. "Rania, nanti kalau pengacaraku mengatakan sesuatu yang tidak enak, jangan dimasukkan ke hati. Itu hanya taktik." Aku menatapnya, tersenyum sangat tipis. "Tidak apa-apa, pengacaraku juga punya taktik." Dia sedikit tertegun. Mungkin ini pertama kalinya dia mendengar aku mengucapkan kalimat ini dengan nada setenang itu. Sidang dimulai pukul 9 pagi. Aku duduk di samping Amira, di depanku ada tumpukan berkas tebal yang disusun secara kronologis. Pengacara Adnan, Pak Wibowo, sangat terkenal di kalangan perceraian aset. Dia membuka dengan suara lancar seperti membaca laporan keuangan. Kliennya adalah direktur senior di Nusantara Capital, berpenghasilan stabil, memiliki aset yang cukup, dapat menyediakan lingkungan pendidikan terbaik untuk anak. Sementara aku, Rania, telah meninggalkan dunia kerja selama bertahun-tahun, tidak punya sumber penghasilan tetap, psikologisnya terganggu parah oleh gejolak pernikahan, sulit menjamin kualitas hidup anak. Dia berbicara dengan sangat lihai, tidak secara langsung menghinaku tidak berguna, tapi setiap kalimatnya ingin menempelkan cap ibu rumah tangga tidak layak di wajahku. Aku duduk diam mendengarkan semuanya, bahkan sempat berpikir, gaya bahasanya lumayan juga. Sayangnya, argumennya dibangun di atas data lama. Dalam investasi, ini disebut laporan kadaluarsa, dibawa untuk meyakinkan klien hanya bisa menipu orang yang belum membuka Excel. Giliran Amira berdiri. Dia tidak berbicara panjang. Dia menyerahkan kelompok bukti pertama. Kontrak kerja tetapku di Permata Abadi, slip gaji 3 bulan, bukti pembayaran pajak, rekor penjualan pribadi, surat keterangan bahwa aku terus-menerus menjadi penjual terbaik di toko selama 2 bulan terakhir. Pak Wibowo yang sedang menunduk mencatat, langsung berhenti menulis. Adnan sontak menoleh padaku, di matanya ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sesuatu yang mirip. "Lucu sekali. Dia berselingkuh setengah tahun disebut menemukan kembali cinta. Aku diam-diam bekerja 3 bulan malah seperti mengkhianati haknya untuk meremehkanku." Amira mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Klien saya bukan tidak memiliki kemampuan finansial. Beliau telah kembali ke pasar kerja, memiliki penghasilan yang sah dan stabil, serta kemampuan belajar dan beradaptasi yang sangat kuat. Fakta bahwa beliau pernah menjadi ibu rumah tangga tidak membuktikan beliau lemah, melainkan membuktikan bahwa selama masa pernikahan, beliau telah menanggung beban pekerjaan rumah tangga agar Bapak Adnan memiliki kondisi untuk mengembangkan kariernya." Adnan akhirnya tidak tahan. Dengan suara rendah bertanya, "Kamu kerja sejak kapan?" Aku menoleh padanya, menjawab dengan sangat tenang, "Sejak kamu sibuk menjadi ayah dari anak orang lain." Seluruh ruang sidang hening sejenak. Pak Wibowo langsung berdeham, mengingatkan kliennya untuk menjaga ketertiban. Amira tidak melewatkan kesempatan, menyerahkan kelompok bukti kedua, rekam medis Ardi di malam hujan, riwayat panggilan teleponku ke Adnan yang tidak tersambung, catatan waktu ponsel, dia mematikan ponselnya. Video kamera koridor kawasan Danau Elok yang menunjukkan malam itu dia keluar masuk apartemen Gita Anjani. Ditambah foto mobilnya yang muncul di dekat restoran keluarga tempat dia membawa Gita Anjani dan putrinya makan. Bukti-bukti itu bukan sekadar foto penggerebekan murahan, melainkan rangkaian waktu yang cocok hingga membuat merinding. Setiap menit, setiap detik, setiap lokasi, seperti pisau bedah yang mengupas lapisan kepalsuannya. Amira menatap lurus ke majelis hakim, suaranya setajam pisau yang telah dibersihkan. Saat putra kandungnya demam tinggi hampir 40 derajat, butuh pertolongan darurat di malam hujan, Bapak Adnan mematikan ponsel untuk bersama Nona Gita Anjani dan putri tirinya. Kami tidak menyangkal kondisi ekonomi Bapak Adnan baik, tapi hak asuh anak tidak hanya ditentukan oleh penghasilan, melainkan juga oleh pendampingan, tanggung jawab, dan prioritas nyata yang diberikan orang tua kepada anak. Seorang ayah yang bisa menelantarkan anak kandungnya dalam kondisi darurat demi merawat anak orang ketiga, dengan dasar apa membuktikan bahwa dia menempatkan kepentingan anak di atas segalanya? Adnan menunduk, wajahnya pucat pasi. Dia tidak bisa membantah, karena kata-kata bisa dibuat-buat, tapi waktu tidak bisa berbohong. Malam itu dia tidak ada di rumah sakit.
Malam itu yang menggendong Ardi di tengah hujan adalah aku. Yang menandatangani surat UGD adalah aku. Yang duduk sampai pagi di samping ranjang rumah sakit juga aku. Pak Wibowo berusaha mengalihkan pembicaraan, mengatakan perselingkuhan adalah kesalahan moral dalam pernikahan, tidak seharusnya memutlakan kemampuan sebagai ayah. Dia bahkan mengatakan Adnan telah membalik nama rumah kompleks sekolah untuk Ardi, membuktikan dia mencintai anaknya dan bertanggung jawab. Amira langsung menyerahkan kelompok bukti ketiga. Rekaman pembicaraan setelah malam Ardi masuk rumah sakit. Di dalamnya, Adnan mengakui merasa bersalah dan setuju membalik nama rumah untuk menebus kesalahan. Dia berkata, balik nama rumah adalah hasil setelah anak ditelantarkan dalam situasi darurat. Ini membuktikan penyesalan setelah kesalahan, bukan membuktikan perawatan yang stabil sebelumnya. Terlebih lagi, aset yang sudah dibalik nama untuk anak, tidak seharusnya menjadi alat bagi Bapak Adnan untuk memperebutkan hak asuh. Aku melihat raut wajah Pak Wibowo berubah, hatiku tiba-tiba merasa Amira sangat cantik. Bukan cantik yang lembut, tapi cantik seperti mesin penghancur kertas yang sedang memproses kontrak merugikan dari pihak lawan. Mendengar suaranya saja sudah membuat lega. Akhirnya hakim bertanya, apakah aku ingin menyampaikan sesuatu? Aku berdiri. Sebelum datang, Amira sudah membantuku menyiapkan pidato singkat. Tapi saat benar-benar berdiri di sana, aku tidak melihat kertas. Aku menatap ke arah Adnan, lalu menatap kedua tanganku. Tangan ini pernah menandatangani laporan investasi, pernah menggendong anak, pernah mencuci piring, pernah mengompres dahi Ardi yang demam, pernah gemetar mengetik setiap baris bukti di malam hari. Aku berkata, saya pernah menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Saya tidak malu akan hal itu. Saya pernah percaya bahwa sebuah keluarga butuh seseorang di belakang layar, jadi saya memilih untuk mundur. Tapi mundur bukan berarti saya menghilang. Merawat seorang anak, mengelola sebuah keluarga, mengorbankan kesempatan karier demi karier pasangan, itu juga adalah pekerjaan. Hanya saja tidak digaji, sehingga banyak orang meremehkannya. Aku berhenti sejenak, suaraku lebih tenang dari yang kukira. Saya meminta hak asuh anak bukan untuk membalas dendam pada mantan suami. Saya meminta hak asuh anak karena saya telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri putra saya ditempatkan di posisi terakhir. Seorang anak yang dilupakan sekali di malam darurat, nanti bisa dilupakan berkali-kali di saat dia paling membutuhkan orang dewasa. Saya tidak berani bertaruh. Saya ibunya. Saya tidak punya hak mengambil masa depannya untuk membuktikan kebaikan seorang ayah yang telah ingkar janji. Ruang sidang sangat sunyi. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain setelah mendengarnya. Aku hanya melihat mata Adnan memerah, tapi air matanya datang terlambat. Terlambat sampai tidak lagi punya nilai tukar. Setelah masa musyawarah, pengadilan memutuskan hak asuh Ardi jatuh ke tanganku. Adnan memiliki hak kunjung secara berkala, harus memberikan nafkah bulanan, dan melakukan pembagian harta gonogini sesuai kesepakatan dengan mempertimbangkan faktor kesalahan dalam pernikahan. Saat mendengar putusan, aku tidak bersorak, tidak ambruk, juga tidak merasakan kepuasan seperti yang kubayangkan. Aku hanya menghela napas panjang, seperti orang yang terkurung di bawah air, akhirnya muncul ke permukaan. Amira menepuk pelan tanganku. Menang, aku mengangguk, iya, selamat. Keluar dari ruang sidang, Adnan mengejarku. Dia menatapku dengan pandangan aneh dan sakit hati. Rania, kamu sudah mempersiapkannya sejak lama. Aku berhenti, berbalik, benar. Dia mengepalkan tangannya. Jadi malam saat kamu bilang cerai, kamu menangis. Aku menatapnya, tersenyum tipis. Air matanya nyata, hanya saja bukan menangis untuk menahanmu. Wajahnya memutih. Aku melanjutkan, Adnan, kamu terlalu lama terbiasa melihatku di rumah, sampai lupa dulu aku seperti apa. Kamu pikir aku tidak melakukan apa-apa karena aku lemah. Tidak, aku hanya menunggumu menandatangani sendiri setiap bukti kejahatanmu. Dia membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu, tapi ponselnya berdering. Aku melirik, melihat layar menampilkan nama Gita Anjani. Aku tertawa, angkat saja. Pemenang dalam cintamu pasti sedang menunggu kabar baik. Oh ya, jangan lupa bilang padanya, Ibu tiri juga butuh etika dasar. Dia membeku di tempat. Aku tidak menunggunya menjawab. Di luar pengadilan, Bimo berdiri di samping mobil, di tangannya ada segelas susu hangat.
Amira melihatnya lalu melihatku, sudut bibirnya terangkat penuh arti, aku pura-pura tidak melihat. Bimo memberikan gelas itu padaku dan berkata, "Selamat." Aku menerimanya, bertanya, "Kamu tidak mau bilang beberapa kalimat seperti kamu hebat?" Dia dengan tenang menjawab, "Kamu memang hebat, tidak perlu konfirmasiku." Kalimat ini membuatku sedikit tercekat. Orang setelah bercerai biasanya takut mendengar kata-kata penghiburan yang terlalu lembut, karena kelembutan membuat luka merasa punya hak untuk sakit lagi. Aku menunduk meminum seteguk susu, rasa hangatnya menjalar ke tenggorokan. Amira masuk ke mobil duluan. Sementara aku berdiri di tangga pengadilan menatap langit Jakarta. Hari itu tidak cerah tapi juga tidak hujan. Sangat mirip dengan hidupku saat itu. Tidak lagi bersinar, tapi setidaknya tidak lagi diguyur air dingin. Setelah sidang aku libur 3 hari. 3 hari itu aku tidak melakukan hal besar. Aku mengajak Ardi makan es krim, bersamanya menyelesaikan model kapal perang yang telah Adnan janjikan selama 4 kali. Ardi duduk di karpet sambil merakit sambil berkata, Bunda merakitnya agak lambat, tapi tidak menyerah." Aku tertawa, terima kasih atas penilaian adil dari juri kecil. Dia memiringkan kepala bertanya, "Nanti ayah masih akan pulang?" Aku meletakkan potongan model, menatapnya, "Ayah tidak akan tinggal bersama kita lagi, tapi ayah tetap ayahmu. Kalau kamu mau bertemu ayah, Bunda akan atur." Ardi terdiam sejenak lalu berkata, "Kalau ayah janji lagi tapi tidak datang bagaimana?" Aku mengusap kepalanya, hatiku sedikit sakit. "Kalau begitu Bunda akan ada di sini." Dia mengangguk, melanjutkan merakit modelnya. Anak-anak tidak butuh jawaban yang rumit, dia hanya perlu tahu, saat seseorang tidak datang, masih ada orang lain yang tidak pergi. Hari keempat, aku mengajukan lamaran kembali ke Nusantara Capital. Bimo bilang dia bisa langsung mengatur posisi untukku. Aku menolak, bukan karena gengsi murahan, tapi karena aku tahu betul. Jika aku masuk lewat pintu belakang, Gita Anjani dan orang-orang yang suka menonton drama akan langsung punya pisau untuk menyerang. Aku perlu wawancara sendiri, menandatangani kontrak sendiri, kembali sendiri ke tempat yang pernah kutinggalkan. Wawancara terdiri dari 3 orang, salah satunya adalah Direktur HRD yang pernah mengenalku. Dia melihat CV-ku, pertanyaan pertamanya sangat familiar. "Ibu Rania, Anda punya jeda karier 8 tahun. Bagaimana Anda menjelaskannya?" Aku menjawab, 8 tahun terakhir saya meninggalkan posisi formal tapi tidak meninggalkan kemampuan analisis. Saya mengelola seluruh rencana keuangan keluarga termasuk asuransi, pendidikan, alokasi aset, dan arus kas jangka panjang. 3 bulan terakhir saya bekerja di Permata Abadi, terus-menerus menjadi yang teratas dalam penjualan, membuktikan kemampuan belajar, komunikasi dengan klien, dan ketahanan terhadap tekanan saya masih ada. Pewawancara kedua bertanya, "Intensitas di Nusantara sangat tinggi. Anda punya anak kecil, apa bisa menjamin?" Aku menatapnya, bertanya balik, "Maaf, saat mewawancarai kandidat pria yang sudah punya anak, apa Anda menanyakan ini?" Dia sedikit kikuk. Aku melanjutkan, "Anak saya adalah alasan saya harus bekerja lebih baik, bukan alasan untuk saya mundur. Mengenai apakah saya bisa menjamin, silakan nilai dengan hasil masa percobaan saya, bukan dengan status perkawinan saya." 3 hari kemudian, aku menerima tawaran kerja. Posisinya adalah analis proyek senior, lebih rendah dari jabatanku sebelum berhenti, tapi aku menerima. Tidak apa-apa. Aku pernah dari lantai atas turun ke lumpur, sekarang naik lagi satu persatu, kakiku akan semakin kuat. Hari pertama kembali ke Nusantara, aku berdiri di lift melihat angka lantai terus bertambah, hatiku anehnya tenang. Bertahun-tahun lalu aku meninggalkan tempat ini dengan ucapan selamat dari teman-teman kerja. Semua bilang aku beruntung, dapat suami hebat, bisa tinggal di rumah menikmati hidup. Bertahun-tahun kemudian aku kembali, statusku adalah mantan istri Direktur Adnan, ibu tunggal, wanita yang pernah diselingkuhi, terdengar sangat menyedihkan. Tapi aku malah merasa seperti pemain game yang baru saja kehilangan 1 nyawa tapi membuka skill baru. Bedanya, kali ini aku tidak lagi bermain dengan mode mudah percaya. Berita aku kembali dengan cepat menyebar ke seluruh perusahaan. Saat aku masuk ke area kantor, beberapa tatapan langsung melayang seperti drone pengintai. Ada yang penasaran, ada yang kasihan, ada yang bersemangat karena akan dapat drama gratis.
Adnan berdiri tidak jauh dari sana, jelas sudah mendengar berita, tapi masih belum siap dengan ekspresinya. Sementara Gita Anjani duduk di meja koordinator, mengenakan kemeja putih, rambut diikat rendah, ekspresinya lembut tapi sedikit pucat. Dia menatapku seperti melihat hantu yang keluar dari kubur pernikahan. Aku tersenyum padanya. Dia langsung berdiri, mendekatiku, suaranya pelan cukup untuk didengar orang sekitar. Mbak Rania. Oh, bukan, Bu Rania, selamat kembali ke Nusantara. Saya tahu dulu banyak hal yang membuat ibu terluka, tapi nanti kita adalah rekan kerja, saya harap kita bisa bekerja dengan damai, hebat. Satu kalimat sudah mengubahnya menjadi orang yang lapang dada, mengubahku menjadi orang yang membawa dendam ke kantor. Jika aku tidak menjawab, aku picik, jika aku marah, dia yang kasihan. Teh hijau kelas atas memang tahu memilih tempat ramai untuk menyiram air. Aku meletakkan tas di meja, menatapnya dari atas ke bawah lalu tersenyum. Bu Gita, Anda mau saya berakting memaafkan orang ketiga di hari pertama kerja, agar seisi kantor merasa Anda yang terpaksa sampai ke titik ini, sekitar langsung hening seperti koneksi internet putus. Mata Gita Anjani memerah. Saya tidak bermaksud begitu, saya hanya... Aku memotongnya. Anda hanya ingin menunjukkan Anda pengertian, tidak bersalah, didorong oleh keadaan, kan? Taktik ini mungkin berhasil pada Adnan karena pria biasanya suka air mata yang berfungsi sebagai pemutih. Tapi saya tidak makan itu, saya alergi teh hijau. Ada yang menunduk menahan tawa, wajah Gita Anjani pucat pasi. Dia menggigit bibir, suaranya bergetar. Kenapa Anda harus berbicara sekasar itu? Lagi pula semua sudah berlalu. Aku mengangguk. Benar, sudah berlalu. Jadi mulai hari ini, urusan pekerjaan diselesaikan secara profesional. Anda salah, saya akan tegur. Anda bagus, saya akan catat. Tapi jangan berakting kakak adik di depanku. Saya tidak kekurangan adik, terutama jenis yang suka menggunakan suami orang lain sebagai latihan. Adnan mendekat, dengan suara rendah berkata, Rania, ini kantor. Aku menoleh padanya. Aku tahu, makanya aku jelaskan dari awal, agar nanti Bu Gita tidak salah paham menganggap kantor adalah ruang tamu rumah orang lain. Dia tercekat. Tepat pada saat itu, Bimo keluar dari ruang rapat. Dia melihat sekeliling, suaranya dingin. Kalian semua santai sekali ya? Proyek kuartal ini bisa jalan sendiri KPI-nya? Kerumunan langsung bubar. Dia menatap Adnan, lalu menatap Gita Anjani, Direktur Adnan, ke ruangan saya. Adnan mengatupkan bibirnya dan mengikutinya. Sebelum pergi, matanya berhenti padaku beberapa detik. Aku tidak menghindar. Mungkin sampai saat ini dia baru sadar, istri yang pernah berdiri di belakangnya benar-benar telah melangkah ke tempat yang tidak bisa lagi dia jangkau dan kendalikan. Belakangan aku dengar Bimo memperingatkan Adnan dengan sangat tegas. Kehidupan pribadinya perusahaan tidak ikut campur. Tapi jika dia membiarkan masalah pribadi mempengaruhi pekerjaan, terutama menggunakan kekuasaan untuk melindungi orang yang terkait, Nusantara akan menindak sesuai peraturan. Adnan keluar dari ruangan CEO dengan wajah tidak baik. Gita Anjani langsung berdiri ingin bertanya, tapi dia hanya berkata, di kantor kita jaga jarak. Kalimat itu jatuh, wajah Gita Anjani menegang. Aku duduk tidak jauh dari sana, memperbaiki model proyek, nyaris ingin memberinya tepuk tangan untuk moralitas yang terlambat. Pria memang makhluk yang menarik, saat cinta belum mempengaruhi kepentingan, mereka bisa berkata, tanpamu ini bukan rumah. Saat cinta mulai mengancam jabatan, mereka langsung ingat 4 kata, jaga jarak. Cintanya bukan abadi, hanya saja belum bertemu bagian HRD. Aku sebenarnya tidak ingin terus berurusan dengan Gita Anjani. Tujuanku adalah kembali bekerja, membangun kembali hidup, mencari uang untuk anak, dan hidup lebih baik. Tapi dia jelas tidak berpikir begitu. Di matanya, aku kembali ke Nusantara bukan untuk bekerja, tapi untuk merusak kemenangannya. Dia sudah mendapatkan Adnan, tapi menyadari Adnan setelah bercerai tidak sebahagia yang dibayangkan, bahkan sering menatap ke arahku dengan pandangan menyesal. Dia tidak tahan. Orang seperti Gita Anjani punya satu titik yang sangat lucu. Dia tidak hanya ingin menang, tapi juga ingin yang kalah terbaring di tanah mengakui kemenangannya sangat indah. Aku tidak terbaring, aku malah berdiri, mengenakan sepatu hak tinggi kembali ke medan perang. Tentu saja dia tidak suka.
Proyek pertama yang kuikuti setelah kembali adalah akuisisi Bintang Medika, sebuah perusahaan teknologi medis yang kekurangan dana tapi punya paten yang sangat bagus. Ini adalah proyek penting kuartal ini. Bimo menugaskanku untuk bertanggung jawab atas analisis valuasi dan risiko keuangan. Aku bekerja sampai jam 11 malam selama seminggu, mengurai setiap utang tersembunyi, setiap klausul kepemilikan intelektual, setiap komitmen laba. Banyak yang menunggu aku gagal, menunggu seorang ibu tunggal yang 8 tahun tidak bekerja dikalahkan oleh Excel dan model valuasi. Sayangnya mereka kecewa. Aku tidak hanya menyelesaikan pekerjaanku tepat waktu, tapi juga menemukan dalam laporan pihak penjual ada satu pos pendapatan yang diakui terlalu dini secara tidak wajar. Jika tidak diungkap, Nusantara bisa menilai lebih tinggi dari kenyataannya setidaknya 12%. Rapat pagi itu saat aku selesai presentasi, seisi ruangan hening beberapa detik. Bimo tidak memuji berlebihan, hanya berkata, poin ini sangat penting, gali lebih dalam. Tapi aku melihat tatapan beberapa rekan kerja berubah. Di tempat kerja, rasa kasihan tidak berguna. Kemampuan baru adalah tiket masuk. Gita Anjani juga duduk di rapat itu sebagai koordinator. Dia menunduk mencatat, tampak sangat rajin. Tapi sore harinya, di sistem internal, muncul sebuah laporan anonim. Isinya mengatakan aku dan Bimo punya hubungan pribadi yang tidak transparan. Aku ditugaskan proyek Bintang Medika karena punya backingan. Bahkan menyindir aku baru saja bercerai sudah menempel pada CE untuk kembali ke Nusantara. Laporan itu ditulis dengan sangat lihai. Tidak ada kalimat yang terlalu langsung tapi setiap kalimatnya cukup kotor. Dalam setengah hari, rumor menyebar ke seluruh perusahaan. Ada yang menatapku dengan tatapan lebih bersemangat daripada menonton sinetron. Aku selesai membaca laporan itu, hanya tersenyum. Sungguh, level seperti ini berani-beraninya bermain dengan orang yang bekerja di analisis risiko. Memfitnah tapi tidak tahu cara menghapus metadata. Sama saja seperti maling yang meninggalkan kartu nama. Bimo memanggilku ke ruangannya, bertanya, kamu pikir siapa? Aku duduk dan menjawab, orang yang membenciku, takut aku bangkit, tahu soal perceraianku, tahu kamu pernah kenal aku, dan punya akses cukup ke jadwal proyek internal. Dia menatapku, aku tersenyum. Daftarnya panjang sekali ya, panjang sampai hanya tersisa satu nama. Dia berkata, tidak ada bukti, belum bisa ditindak, aku mengangguk. Aku tahu. Beri dia sedikit waktu lagi. Orang yang memfitnah pertama kali jika tidak tertangkap akan merasa dirinya sangat pintar. Kedua kalinya baru mudah meninggalkan jejak. Bimo terdiam beberapa detik lalu berkata, kamu mau apa? Aku menjawab, pura-pura terpengaruh. Biar dia pikir aku panik, dia bersandar di kursi, sudut bibirnya sedikit terangkat. Rania, kamu lebih menakutkan daripada saat kuliah? Aku berdiri, memegang dokumen, terima kasih. Pernikahan yang gagal juga tidak bisa sama sekali tidak ada hasilnya. Setidaknya meningkatkan skill pertahanan diri. 2 hari kemudian, aku sengaja membuat kesalahan kecil dalam jadwal survei pabrik Bintang Medika. Membocorkan bahwa aku akan pergi sendirian ke kawasan industri di utara. Benar saja, sore harinya, mobil perusahaan yang dipesan untukku dibatalkan di menit terakhir. Sopir bilang menerima pemberitahuan dari koordinator proyek bahwa jadwal berubah, tidak perlu menjemputku lagi. Aku berdiri di lobi perusahaan, melihat pesan pembatalan, tertawa sampai-sampai Dinda, teman lamaku, jika ada di sana pasti akan bertanya, kakak menang undian ya? Aku memanggil taksi lain, sekaligus mengirim pesan ke Departemen IT dan Administrasi, meminta log pengeditan pemesanan mobil. Setelah sampai di pabrik, aku menyelesaikan survei tepat waktu, bahkan sengaja mengirim ke grup proyek, untung bisa panggil taksi sendiri, kalau tidak hari ini hampir ketinggalan jadwal survei. Gita Anjani langsung membalas. Loh, kenapa? Sistem pemesanan mobilnya ada masalah ya? Bu Rania pasti capek. Teh hijau memang berdedikasi. Baru saja mendorong orang ke jurang, tidak lupa melempar bantal empuk untuk membuktikan kebaikannya. Aku tidak menjawab. Malam harinya, IT mengirim log pengeditan. Orang yang membatalkan mobil menggunakan akun koordinator cadangan. Akun ini berada di bawah wewenang tim administrasi proyek, tapi login dari workstation nomor B17. Kamera kantor menunjukkan pada pukul 12.18,
Gita Anjani duduk di meja B17. Pada saat yang sama, bagian keamanan menemukan kartu pegawainya digunakan untuk masuk ke area dokumen setelah jam makan siang. Waktu yang sama, laporan anonim dikirim dari jaringan internal. Aku mengumpulkan semuanya, belum kulepaskan. Karena tamparan balasan terbaik harus menunggu lawan bicara naik ke podium sendiri. Kesempatan datang dengan sangat cepat. Perusahaan mengadakan rapat dewan internal untuk menangani laporan anonim, menghindari dampak pada proyek Bintang Medika. Gita Anjani diundang hadir sebagai pihak terkait dari tim koordinator. Dia mengenakan kemeja putih, matanya sedikit merah, tampak seperti korban tak bersalah yang terseret badai rumor. Ketika kepala bagian pengawasan bertanya apakah ada yang tahu informasi lebih lanjut, dia berdiri, suaranya bergetar. Saya tidak mau mencurigai siapapun, tapi di perusahaan belakangan ini memang banyak gosip. Saya hanya berpikir, untuk keadilan semua orang, proyek sepenting Bintang Medika sebaiknya menghindari orang-orang yang punya hubungan pribadi terlalu dekat dengan pimpinan. Saya berkata begini bukan untuk menyudutkan Bu Rania, saya hanya takut orang-orang yang benar-benar berusaha tidak lagi punya kesempatan. Selesai bicara, dia menunduk, air matanya jatuh di saat yang tepat. Jika air mata punya KPI, Gita Anjani pasti dapat bonus akhir tahun. Aku menatapnya, bertanya, Anda bilang orang yang benar-benar berusaha itu siapa? Anda? Gita Anjani menggigit bibir. Saya tidak bermaksud begitu. Aku mengangguk. Kalau begitu saya punya beberapa hal yang ingin saya tunjukkan pada Dewan. Anda pasti tidak keberatan. Aku membuka laptop, menayangkannya ke layar. Pertama, berkas penugasan proyek Bintang Medika, di mana keputusan menugaskan pekerjaan padaku disetujui oleh 3 level. Sebelum Bimo menandatangani, sudah ada penilaian kemampuan dari Departemen HRD dan pengawasan proyek. Berikutnya, hasil wawancara masukku. Tes model keuangan, ditambah laporan penemuan kesalahan pengakuan pendapatan dalam berkas Bintang Medika. Aku berkata, ini adalah bagian yang membuktikan saya punya kualifikasi untuk ikut proyek ini. Sekarang bagian yang membuktikan siapa yang tidak punya kualifikasi untuk bicara 2 kata keadilan. Aku menayangkan log pengiriman laporan anonim dari alamat internal, waktu dari workstation B17, kemudian kamera Gita Anjani duduk di B17. Berikutnya log pembatalan mobil juga dari akun koordinator cadangan yang login di B17. Lalu video dia masuk ke area dokumen setelah jam kerja, mengunduh draft analisisku, tapi tidak mendaftarkan tujuan penggunaan. Setiap gambar yang muncul, wajah Gita Anjani semakin pucat. Adnan yang duduk di seberang, raut wajahnya juga sangat buruk. Mungkin sampai saat ini dia baru sadar, cahaya bulan putih di hatinya bukan bunga lili putih, melainkan penyemprot pestisida yang dicat warna mutiara. Gita Anjani sontak berdiri, air matanya bercucuran. Bukan saya, mungkin ada yang menggunakan komputer saya. Kartu saya juga kadang saya tinggal di meja. Aku memotongnya. Bu Gita, kalau hanya sekali mungkin kebetulan, tapi mengirim laporan anonim, membatalkan mobil survei, mengunduh dokumen setelah jam kerja, 3 hal semuanya kebetulan menimpa Anda, maka kebetulan ini sepertinya harus mendaftar kependudukan bersama Anda. Ada yang di ruang rapat menunduk tertawa. Aku menatap lurus padanya, suaraku mendingin. Latar belakang sulit bukan salah, bercerai membesarkan anak sendiri juga bukan salah. Tapi menggunakan air mata untuk merebut keluarga orang lain, menggunakan kelemahan untuk memfitnah rekan kerja, menggunakan penampilan menyedihkan untuk menutupi keserakahan, itu salah. Anda tidak lemah, Anda hanya serakah tapi suka mengenakan gaun putih. Gita Anjani menangis terhuyung-huyung, menoleh pada Adnan. Adnan, kamu percaya aku kan? Aku benar-benar tidak melakukannya. Adnan tidak langsung menolongnya. Keraguannya hanya berlangsung 2 detik, tapi cukup untuk membuat Gita Anjani mengerti. Saat dia adalah cinta pertama yang dipisahkan takdir, dia kasihan. Saat dia adalah wanita yang ditindas mantan istri, dia melindungi, tapi saat dia berubah menjadi risiko profesional, menjadi orang yang bisa menyeretnya turun dari posisi direktur, cintanya mulai memeriksa kembali kontrak. Bimo mengetukkan jarinya pelan ke meja, kesimpulannya sangat singkat. Pindahkan berkas ini ke HRD dan bagian hukum. Gita Anjani diskor sementara, menunggu proses pemecatan. Adnan, Anda adalah penjamin internalnya, sekaligus punya hubungan pribadi yang tidak dilaporkan,
menimbulkan risiko pada proyek. Mulai hari ini, hak Anda sebagai penanggung jawab proyek Bintang Medika dicabut, menunggu Dewan mengevaluasi kembali jabatan Anda. Seluruh ruang rapat hening. Kejatuhan ini terlalu keras. Gita Anjani terduduk lemas di kursi, sementara Adnan menatapku dengan pandangan, entah menyesal atau menyalahkan. Aku menutup laptopku, tenang seperti baru saja selesai presentasi laporan biasa. Tapi dalam hatiku aku tahu, ini bukan hanya kemenangan pekerjaan. Ini adalah tamparan balasan untuk semua hari-hari aku diremehkan. Mereka pernah berpikir aku hanya tahu memasak bubur, membeli sayur, menidurkan anak. Hari ini aku tunjukkan pada mereka, orang yang tahu memasak bubur juga bisa memasak matang rencana orang lain. Gita Anjani dipecat minggu itu. Nusantara bahkan mengirim surat somasi, memintanya membayar ganti rugi karena mengganggu proses proyek dan menggunakan dokumen internal secara tidak sah. Adnan diturunkan jabatannya sementara, kehilangan hak memimpin tim M.A. utama. Berita ini menyebar cepat di industri. Orang yang pernah memujinya sebagai eksekutif muda brilian mulai berbisik tentang skandal perselingkuhan, merekrut kekasih, dan kelalaian dalam manajemen. Giters Bahanjani awalnya masih memposting sindiran di media sosial, mengatakan dirinya ditekan oleh kekuasaan, wanita lemah memang sulit hidup. Aku tidak menanggapi. Amira hanya mengiriminya surat peringatan disertai daftar bukti yang bisa digunakan untuk menuntutnya atas pencemaran nama baik. Postingan itu hilang setelah 2 jam. Benar-benar air mata online menguap lebih cepat dari moralitas. Sebulan kemudian, proyek Bintang Medika menyelesaikan tahap negosiasi pertama. Aku secara resmi diangkat sebagai wakil penanggung jawab analisis proyek. Hari menerima email pemberitahuan, aku sedang duduk di pantry minum kopi, ada rekan kerja lewat, tersenyum dan berkata, "Kak Rania, selamat ya. Laporan kakak kemarin keren banget." Aku tersenyum membalas terima kasih. Tidak ada lagi tatapan kasihan, tidak ada lagi bisikan mantan istri Direktur Adnan. Setidaknya saat ini, mereka memanggilku Kak Rania karena pekerjaanku. Perasaan yang sangat kecil tapi lebih berharga dari banyak kalimat aku yang menafkahimu yang pernah ku dengar. Karena ini milikku. Malam hari aku pulang telat. Keluar dari gedung Nusantara, aku melihat Adnan berdiri di luar. Dia tampak jauh lebih kurus, mantelnya tidak dikancingkan, tidak lagi terlihat santai seperti dulu. Dia memanggil namaku. Aku berhenti, tidak mendekat. Dia menatapku, suaranya serak. "Rania, kita bisa bicara?" Aku melihat jam. 5 menit. Aku harus pulang untuk Ardi. Dia tersakiti oleh kalimat ini, tapi tidak punya hak untuk membantah. Dia berkata, "Aku dan Gita Anjani sudah putus." Aku dengan tenang menjawab, "Selamat membuang sampah tepat waktu." Wajahnya memutih. Aku tahu sekarang bilang apapun sudah terlambat, tapi aku benar-benar menyesal. Setelah bercerai aku baru sadar, tidak ada yang memahamiku sepertimu, tidak ada yang merawat keluarga sebaik kamu. Ardi juga semakin jauh dariku. Aku mengangkat tangan memotongnya. "Adnan, kamu tidak menyesal karena mengkhianatiku. Kamu hanya menyesal karena yang baru tidak sebaik yang lama. Anakmu tidak lagi melihatmu sebagai pahlawan, karirmu juga terpengaruh. Singkatnya, kamu bukan sadar kesalahan, kamu hanya merasa rugi." Dia menatapku, ujung matanya memerah. "Rania, aku pernah mencintaimu." Aku mengangguk, mungkin, aku juga pernah mencintaimu. Tapi cinta yang pernah ada bukan surat pengampunan untuk semua luka. Kemudian dia melangkah maju. "Kita benar-benar tidak punya kesempatan lagi, demi Ardi?" Aku tertawa. "Jangan bawa-bawa Ardi. Saat dia demam tinggi memanggil ayah tidak diangkat, kamu tidak berpikir demi Ardi. Saat kamu menggendong Putri Gita Anjani di tengah hujan, kamu tidak berpikir demi Ardi. Saat kamu ke pengadilan ingin menggunakan uang merebut hak asuh anak, kamu juga tidak berpikir demi Ardi. Sekarang kamu kehilangan segalanya baru ingat putraku. Rasa kebapakanmu benar-benar tahu memilih waktu yang aman." Dia berdiri membeku, aku menatapnya, mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas. "Aku tidak akan kembali. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku sudah melewati jalan tersulit. Aku tidak punya hobi kembali ke lubang lama untuk memeriksa seberapa dalamnya." Aku berbalik pergi. Bimo berdiri tidak jauh dari sana, tidak mendekat selama pembicaraan kami. Dia selalu seperti itu,
Berdiri di jarak yang tepat membuatku tahu aku tidak sendirian tapi tidak menggantikanku mengambil keputusan. Aku mendekatinya. Dia bertanya, "Sudah selesai?" Aku mengangguk. "Sudah." Dia memberiku sekantong kue cubit. "Ardi suka ini, kan?" Aku menerimanya, menatapnya. "Kamu menyelidiki anakku ya?" Dia dengan tenang menjawab, "Tidak perlu diselidiki, kamu pernah bilang." Aku terdiam beberapa detik lalu tersenyum. Ada orang yang bersamamu bertahun-tahun masih tidak ingat satu janji pun pada anak. Ada orang yang sudah lama jauh malah ingat satu kalimat yang tidak sengaja kau ucapkan. Hidup memang suka menyindir, tapi kadang juga tahu cara memberi kompensasi. Malam itu aku pulang. Ardi sedang duduk di karpet merakit model baru. Melihat kue cubit, dia bersorak dan berlari memelukku. "Bunda yang terbaik." Aku memeluknya, merasa seluruh kelelahan hari itu hilang separuh. Ibuku keluar dari dapur, melirik dengan sayang. "Bunda baik, kalau nenek yang masak tidak baik ya?" Ardi langsung berlari memeluk neneknya. "Nenek juga yang terbaik." Ayahku duduk di sofa membaca koran, mendengus. "Anak ini mulutnya manis, nanti jangan seperti." Dia berhenti, mungkin mau bilang jangan seperti ayahnya, tapi takut aku sedih jadi menelannya kembali. Aku tertawa. "Ayah benar, nanti Ardi harus jadi orang yang bertanggung jawab, mulut manis tidak cukup, janji harus ditepati." Ardi tidak mengerti sepenuhnya tapi tetap mengangguk serius. "Aku akan tepati janji. Aku janji besok akan melipat selimut sendiri." Larut malam, setelah Ardi tidur, aku membuka jendela ruang tamu. Angin Jakarta bertiup masuk, membawa aroma tanaman setelah hujan. Aku menatap kotak-kotak lampu yang menyala di kota. Tiba-tiba teringat diriku beberapa bulan yang lalu. Wanita itu berdiri di dapur, memegang selembar plester Hello Kitty, hatinya masih berusaha mencari alasan untuk membela suaminya. Jika bisa kembali, aku ingin memeluknya dan berkata, "Jangan takut. Kamu akan sakit, akan menangis, akan ada saatnya kau kira tidak bisa berdiri. Tapi kau akan berdiri, kau akan mencari uang, akan ke pengadilan, akan merebut kembali anakmu, akan kembali ke tempat yang pernah kau tinggalkan. Kau tidak akan mati dalam pernikahan itu. Yang mati hanya ilusi kebahagiaanmu saja." Bimo mengirim pesan, "Besok rapat proyek jam 9, jangan telat." Aku menatap pesan itu, tertawa, benar-benar gayanya. Tidak mengucapkan selamat tidur, tidak ada kata-kata mesra, buka mulut langsung kerja. Aku membalas, "Tahu, Bos Bimo." Sesaat kemudian, dia membalas lagi, "Selain itu, hari ini kamu keren." Aku menatap 6 kata itu, tersenyum sedikit lebih lama. Mungkin di masa depan aku dan dia akan punya cerita. Mungkin tidak. Tapi saat ini aku tidak terburu-buru. Aku baru saja keluar dari pernikahan yang panjang. Aku perlu mencintai diriku sendiri dulu sebelum mencintai siapapun. Kabar baiknya, kali ini aku punya waktu, punya pekerjaan, punya putra, punya orang tua, punya teman, punya kehidupan yang sangat panjang di depan. Keesokan harinya, aku tiba di Nusantara tepat pukul 8.45. Pintu lift terbuka, aku masuk ke kantor dalam cahaya pagi. Layar komputer menyala, kotak masuk penuh dengan dokumen proyek baru. Aku meletakkan cangkir kopi, membuka model valuasi, memulai hari kerja yang normal. Tidak ada musik latar kemenangan, tidak ada kembang api, tidak ada yang berdiri bertepuk tangan. Tapi aku tahu, inilah akhir yang terbaik. Bukan mantan suami yang berlutut di tengah hujan, bukan orang ketiga yang menangis sampai pingsan, bukan orang lama yang menyesal seumur hidup, melainkan aku yang duduk kembali di posisi yang menjadi milikku, mengetik setiap angka, menandatangani setiap laporan, menafkahi anakku sendiri, membayar tagihan rumah sendiri, memutuskan sendiri malam ini makan apa. Kebebasan terkadang tidak gemerlap. Ia hanyalah saat di mana kau tidak lagi perlu melihat wajah siapapun untuk hidup. Belakangan ada yang bertanya padaku, apa aku membenci Adnan? Aku berpikir lama lalu menjawab, tidak benci lagi. Benci adalah seutas tali. Kau membenci seseorang berarti orang itu masih memegang satu ujung tali yang mengikatmu. Aku tidak mau ada tali apapun yang menghubungkanku dengannya lagi. Biarkan dia menjalani hidupnya, membayar harga atas pilihannya, sementara aku akan menjalani hidupku. Lebih baik, lebih cerah, lebih mahal. Ya, lebih mahal. Lagi pula, wanita setelah sadar dari mimpi juga harus menaikkan nilai dirinya.
tidak bisa membiarkan pernikahan yang gagal menurunkan valuasi pasarnya. Akhir tahun itu, proyek Bintang Medika berhasil ditandatangani. Bonusku cukup untuk membawa Ardi dan orang tuaku liburan ke Bali selama seminggu. Di pantai, Ardi berlari di depanku, tertawa riang. Orang tuaku duduk di bawah payung, sambil makan buah sambil berdebat malam ini makan seafood atau sate. Aku berdiri di tepi laut, angin meniup rambutku. Ponsel menerima email konfirmasi kenaikan jabatan menjadi ketua tim analis. Aku menatap layar lama sekali lalu mematikannya, melangkah ke air bersama putraku. Ombak menerpa pergelangan kakiku, dingin tapi sangat menyenangkan. Ardi menoleh memanggil, "Bunda, cepat," aku tertawa, berlari ke arahnya. Di belakang adalah hamparan pasir, di depan adalah lautan luas. Dulu aku pikir hidupku akan terjebak di sebuah rumah dengan suami yang tidak mencintaiku. Tapi ternyata, asal berani melangkah keluar, dunia di luar sana begitu luas sampai cukup untukku memulai kembali berkali-kali.